Hai halo Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa ada kebutuhan mendesak di pengungsian berupa obat-obatan, masker, sarung tangan handscoon, pemberian makan tambahan untuk balita dan bumil, hygiene sanitasi kit, tenaga kesehatan dan tenaga medis, dan masih banyak lagi kebutuhan lainnya. Kemenkes juga merilis jenis-jenis tenaga medis dan kesehatan yang dibutuhkan di setiap wilayah. Simak paparan lengkapnya hanya di Detik Pagi. Bencana yang menimpa Sumatera kian menuai banyak empati dan perhatian secara nasional dan global. Tidak sedikit bantuan yang mulai dikerahkan ke pengungsian. Bahkan masyarakat ikut bergotong royong berdonasi untuk membantu para korban. Dewi Astutik alias PA ditangkap di Kamboja setelah menjadi buron Interpol dalam kasus penyeludupan sabu 2 ton senilai 5 triliun rupiah. Kabarnya ia diduga merupakan aktor utama dalam kasus ini. Simak ulasan lengkapnya hanya di Detik Pagi. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers. Pagi Detikers. Ini masih minggu pertama di bulan Desember ya. Yes bener, tanggal 3 nih baru ya. Seneng banget gue bisa hadir lagi di sini nih untuk menemani Detikers. Sama Ibu Yeay. Bung Aryo. Ini Desember pertama aku ya untuk muncul di Detik Pagi. Bener, and it's early Christmas juga. Kita lagi pakai baju yang merepresentasikan Christmas di bulan Desember ya. Betul. Merah-merah gitu kan biasanya. Kalau hijau kan udah dari mata nih ya, mata duitan alias. Hijau merah. Bisa. Tapi emang kalau pakai baju warna merah tuh bawaannya kayak membakar api semangat gitu ya. Oh gitu? Iya, kalau gue ngaruh loh. Warna tuh ngaruh. Nah, dulu zaman-zaman masih sekolah gitu ya. Kan kita tuh suka ikutan casting-casting gitu kan. Katanya Kita. aku dan teman-temanku. Oh iya. Kitanya, iya kan? Suka dibilangnya kalau misal mau casting tuh pakai bajunya warna kuning atau nggak merah karena katanya bakal bagus banget depan kamera gitu katanya. Oh, terus langsung jadi model iklan yang makanan cepat saji itu. Yang merah kuning. Enggak, gue lagi Dulu mikir. belum ada Soalnya ya, yang merah waktu putih les. juga ada. Apa? Yang merah putih juga ada. Oh gitu. Iya kan? Oh, iya. Jadi kalau nggak merah kuning gitu ya. Karena Iya. merah sama kuning itu perpaduan yang bikin kita tuh jadi lapar sebenarnya. Katanya gitu. Iya kan? Permainan warna ya kan. Permainan warna tuh ngaruh banget ke emosi. Katanya gitu. Cuman Nah. di zaman sekarang dengan keadaan kita kalau pesan itu by online gitu ya, kayaknya udah nggak ngaruh deh warna-warna itu. Itu kan hanya berlaku ketika kita lagi makan ya kan. Iya. Kalau misalnya kita pesan online berarti ya nggak pengaruh banyak dong. Makanya banyak logo-logo makanan yang warnanya tiba-tiba pink gitu kan. Cuma kan Biru. ketika kita membayangkan makanan itu, kita langsung membayangkan logonya dan itu kan Oh. udah kerekam di ingatan kita. Emang masih valid ya dengan logo-logoan itu? Ya kalau gue sih ngebayangin ayamnya ya. Ya kan? Gue sih ngebayangin ayam. Kayaknya orang zaman sekarang kita tuh udah gak mikir masalah logo deh. Ya gak sih Kak? Karena ini berlaku ketika lo lagi di jalan, terus lo ngeliat plang yang membuat lo jadi gue belok deh. Iya. Karena warnanya tuh segitu memikatnya untuk Iya. membuat lo jadi mampir dan lapar gitu. Nah, mungkin itu ada perbedaan zaman kali ya. Sedangkan di zaman sekarang orang kalau misalnya makanannya enak dikejar aja. Ini terjadi sama aku dan teman-temanku yang udah nggak mau lagi, bukan nggak mau ya, tapi lebih milih untuk makan makanan yang kaki lima aja karena sebenarnya lebih enak dan lebih OG kan rasanya. Iya iyalah. Jadi lo biasa kalau kaki lima datang ke situnya atau online? Tergantung kalau misalnya di luar kota datang ke situnya. Tapi kalau misalnya lagi nggak sempet ya pesan online gitu. Kan kalau orang zaman dulu kayaknya kalau yang keren itu makan di restoran cepat sajinya langsung Iya, atau di iya, restoran iya, langsung. Oh iya. Di zaman iya, sekarang iya. tuh orang nggak ngerasa keren dengan cara kayak gitu. Dengan Iya makan sih. yang OG tuh keren nih udah enak. Karena aja. dulu itu kan masih terbilang baru kan. Tahu Iya, sendiri kalau ngerti. sesuatu yang baru tuh kayak ada unsur kerennya gitu karena unsur kebaruan itu. Makanya walaupun kita ini udah umur mau 40 ya, tetap kita harus memperbaharui diri kita supaya kelihatan keren terus. Setuju gak sih? Setuju gue, setuju. I agree with that one. Tapi ada lagi satu yang keren zaman sekarang. Apa? Ketika lo bisa membagi waktu lo untuk nggak cuma diri lo sendiri aja, tapi untuk orang lain juga. Itu keren juga sih. Apalagi untuk masalah time managementnya ya. Ya. Yang mana mungkin lo semakin udah berumur gitu, semakin banyak kesibukan yang lo harus urus sendiri gitu Yes. kan.
Tapi gimana lo bisa mengatur sedemikian rupa untuk akhirnya meluangkan waktu peduli sama orang lain. Nah itu juga menurut gue satu achievement sih. Karena pengaturan waktu it's not easy loh kalau lo nggak disiplin. Bener-bener. Kita aja punya 24 jam rasanya kadang-kadang masih kurang kan. Kita butuh lebih dari 24 jam gitu loh. Nah kemarin itu gue nggak sengaja lagi buka-buka sosial media. Terus gue ngecek. Ada postingan salah satu temen gue, Jody Hendarto namanya. Dan pas gue lihat kebetulan Mas Jody itu lagi ada di Sumatera. Oh, Jadi doi oke. lagi di Sumatera untuk memberikan bantuan menjadi sukarelawan. At that time, yang ada di otak gue hanyalah, oke, dari kemarin kita mencoba untuk menyuguhkan beberapa informasi yang terjadi di Sumatera sana, baik dari Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Tetapi kita langsung ngobrol sama kabironya langsung bahkan. Oke. Nah, banyaknya pemberitaan yang mengatakan bahwa wakil-wakil rakyat ini bilang sebenarnya yang terjadi di Sumatera sana tidak separah yang beredar di sosial media gitu ya. Meskipun sudah diklarifikasi, mengatakan kalau ya pada saat itu memang ada miss lah, ada ketidaktahuan, tapi ternyata memang parah gitu ya. Tapi tetap aja buat aku rasa-rasanya kita perlu untuk mengklarifikasi juga dengan mencoba melihat dari sisi lain. Jadi bukan lagi dari medianya, tapi gue cuman pengen menyentil, kita pengen ngobrol deh, entah sama orang yang tinggal di Sumatera langsung saat ini, atau sama sukarelawan yang memang saat ini lagi ada di Sumatera. Jadi bisa memberikan informasinya secara langsung dan update sebenarnya apa yang terjadi di sana dan kayak gimana. Bener nggak sih bahwa pemberitaan yang ada di sosial media saat ini ataupun juga di media-media lainnya itu beneran terjadi, kenyataannya seperti itu. Membantu proses klarifikasi juga ya. Betul. Oke. Nah, aku tuh nge-DM dan Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahnya Mas Jody langsung balas. Dan thank you, aku Mas bilang, Jody. boleh gak Mas Jody untuk besok kita coba interview. Thank you banget Mas Jody sekarang sudah bergabung bersama kita di sini, relawan penanggulangan bencana Sumatera. Mas Jody Hendarto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yodi. Aryo dan juga Andari. Mas Jody, wah gila, Ya. terima kasih banyak ya. Gila kemarin gue begitu langsung ngontek, langsung dijawab, dan sekarang udah bisa langsung gabung sama kita. Mas Jody, Ya, anyway dirimu tuh berangkat ke Sumatera dari tanggal berapa ya? berangkat ke Sumatera itu dari hari Senin pagi. Kebetulan Tanggal 1 pada saat berarti ya? tanggal 1 kita mendaratnya di Silangit, yang terdekat sebenarnya dari Tapanuli, lokasi yang paling parah. Dan pada saat kedatangan itu memang kita bersamaan dengan Kapolri dan RI 1 juga yang datang ke wilayah sana. Jadi memang keadaannya cukup padat. Iya, karena di tanggal 1 pagi itu memang betul seperti yang disampaikan Mas Yudi tadi ya, ada beberapa instansi pemerintahan pun juga yang berangkat ke sana langsung untuk memantau kondisi yang terjadi di Sumatera. Ya. Di tanggal 1 itu Mas Yudi, boleh diceritain sedikit nggak ketika dirimu sampai, apa Ya. yang dirimu lihat dan dirimu langsung kemana, langsung pergi kemana? Jadi memang pada saat berangkat itu semua plan itu sudah coba kita rencanakan karena kita nggak pernah tahu situasi di lokasi bencana itu seperti apa. Memang awalnya rencana kami itu pengen langsung ke Sibolga, daerah yang terdampak bisa dikatakan paling parah di Sumatera Utara, tapi ternyata tidak memungkinkan pada saat itu untuk bisa langsung ke sana karena kondisinya lagi kurang kondusif dengan adanya penjarahan dan lain sebagainya. Dan kami menggunakan mobil pick up tanpa adanya pengawalan, jadinya cukup berbahaya juga untuk kami. Kemudian juga masih ada akses beberapa yang terputus, jadi kami memutuskan untuk mendistribusikan logistik itu ke perbatasan antara Tapanuli Utara dan juga Tapanuli Tengah atau Sibolga itu sendiri gitu. Dan kalau misalkan dari kondisinya memang sangat parah karena rumah ada yang hancur total, tapi ada juga yang masih berbentuk rumah, tapi sudah bergeser ratusan meter karena terbawa air bandang gitu ya. Gitu dan untuk akses ke sananya pun pada saat itu memang banyak sekali sisa-sisa tanah yang baru dibersihkan dari jalanan gitu, ada beberapa titik. Jadi memang kalau dikatakan terputus pada saat itu ya memang terputus. Tapi alhamdulillahnya pada saat kita ke sana sudah mulai dibersihkan area jalan untuk akses mobilnya, jadi kita bisa lewat. Untuk hari ini cuaca seperti apa di sana Mas Jody kalau boleh tahu? Secara keseluruhan di Sumatera Utara itu memang masih mendung berawan terus, jarang sekali matahari, bahkan
Kemarin kita sempat gerimis, tapi alhamdulillahnya nggak sampai hujan deras di area Tapanuli itu. Kemudian sekarang sih posisinya memang udah ada di daerah kisaran. Di sini juga cukup terdampak, khususnya untuk persawahan. Memang tidak separah di Tapanuli, tapi kita sengaja untuk merapat, untuk mendekat ke area bandara, karena malam hari ini kita rencananya akan berangkat lanjut ke Sumatera Barat. Oke. Mas Jody tadi menarik sekali. Ketika Mas Jody hadir di sana sampai menggunakan mobil bak begitu ya, mobil pickup, dirimu Ya. berarti membawa bantuan-bantuan logistik sebenarnya. Betul. Dan itu yang menjadi ketakutan karena adanya berita-berita mengenai penjarahan yang mungkin kemudian bisa terjadi juga di Mas Jody. Betul. Ketika dirimu sampai dengan membawa semua logistik itu, apakah kemudian pembagiannya sudah merata atau belum? Karena kalau kita tanya kan dari kemarin ke beberapa teman-teman jurnalis Detikom yang ada di sana, bahwa sebenarnya untuk pakaian dan juga makanan untuk di sebagian wilayah itu sudah tercukupi. Tapi memang ada beberapa titik yang belum tercukupi karena memang aksesnya yang terputus. Ketika Mas Jody ke sana, apakah kemudian sudah ada pemerataan dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau misalkan dikatakan pemerataan mungkin belum merata sepenuhnya ya, tapi memang alhamdulillahnya pada saat kita datang ke satu posko, di sana itu justru mereka tuh sangat-sangat jujur, artinya tidak serakah. Kita tahu mereka semua sangat-sangat membutuhkan bantuan logistik, tapi pada saat kita tanya, mereka jawab apa adanya, mereka merasa kebutuhan mie instan sudah cukup, jadi mereka hanya istilahnya yang mereka minta ke kita itu cuman apa yang mereka butuhkan, dan mereka minta sisanya itu dikasih ke posko lain yang juga membutuhkan gitu. Dan yang membuat kita kagum itu adalah, aduh ini agak sedih ya, dalam kondisi mereka yang lagi susah, mereka tuh masih mencoba untuk menjamu kita. Mereka bahkan mempersilahkan kita untuk makan bareng. Terus kita ketemu juga sama satu nenek-nenek, mungkin dia dari rumah tidak terdampak parah, tapi sawahnya dia hilang. Dia megang tangan kita dengan sambil nangis gitu ya, menggunakan bahasa Tapanuli yang kemudian ditranslate. Dia meminta kita untuk masuk ke dalam rumahnya dan mau nyubihin kita kopi gitu. Jadi kayak di tengah kondisi mereka yang lagi susah, mereka tuh masih mau berbagi gitu. Wow, ini menyentuh banget sih. Ini menyentuh banget karena walaupun kondisinya kayak lagi bener-bener di bawah banget gitu, kayak lagi sulit banget, tapi ketika ada orang datang gitu tetap kayak menjamu, memberikan yang terbaik gitu sebagai mungkin ungkapan terima kasih kepada yang sudah berkunjung ke sana. Ini luar biasa sih, so inspiring. Kalau boleh tahu juga di sana Mas Jody itu total tuh ada berapa posko sih memang yang sudah berdiri gitu? Kalau posko sih pasti banyak banget ya, banyak banget, karena baik itu posko yang resmi dari BNPD maupun posko-posko bayangan gitu yang dijalankan sama relawan. Tapi intinya sih sebenarnya banyak banget. Cuman kita memang mau mendistribusikan, diutamakan, diprioritaskan yang resmi dulu, karena kan kita supaya penyalurannya lebih jelas. Oke. Sampai dengan kemarin, daerah Tapanuli Selatan itu masih quote-unquote agak sulit dijangkau, sehingga bahkan beberapa tim jurnalis Detikom yang dari kontributornya dari Sumatera pun juga tidak bisa menjangkau keluarganya yang berada di Tapanuli Selatan. Apakah dirimu punya rencana untuk ke Tapanuli Selatan nih, Mas Jody? Ya, sebenarnya ini karena dalam 1 minggu ini kita mau menyasar kedua provinsi, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi adanya keterbatasan waktu juga tidak memungkinkan untuk kita menyisir semua wilayah. Walaupun sebenarnya pada saat kita pergi dari Tapanuli itu ada rasa perasaan bersalah. Harusnya nih gue bisa bantu lebih mereka. Tapi balik lagi dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita nggak bisa ke daerah lainnya di Sumatera Utara dan kita akan beralih ke Sumatera Barat. Tim lainnya pun dari kita ada yang sudah diberangkatkan ke Aceh. Oke.
Mas Jody, Ya, kemarin juga pemberitaan mengatakan bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan Starlink untuk beberapa titik agar mudah untuk berkomunikasi. ya. Dari hasil pantauan dirimu, apakah memang Starlink ini berfungsi dengan baik dan bisa digunakan? Kalau dari kemarin lokasi yang gue datengin ya dari area perbatasan antara Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah itu memang tidak ada sama sekali sinyal. Oke. Jadi benar-benar Ini hilang sinyal total. handphone ya? Sinyal handphone Oke. gitu. Cuman memang kalau dari informasi yang kita dapatkan memang ada Starlink. Cuman setahu saya itu Starlink itu digunakan untuk kebutuhan komunikasi pemerintah daerah Oke. dan ya jadi supaya jadi sumber informasi gitu. Berarti tidak untuk perorangan atau individu ya? Iya. Oke, tadi aku lihat juga di tayangan video tuh ada anak-anak kecil gitu ya di sana. Ini Mas Jody ketemu langsung sama mereka ya. Kalau boleh tahu gimana tuh Mas Jody keadaan mereka di sana? Ketika Mas Jody kunjungi tuh seperti apa responnya? Terutama mentalnya ya. Karena yang kita takutin adalah kan bagaimana kondisi psikologisnya terutama pasca kejadian bencana seperti ini. Yes. Iya, kalau misalnya untuk kondisi anak-anak sendiri, ini sih sebenarnya yang juga menjadi concern kami gitu ya. Pasti mungkin setelah ini bisa jadi ada kegiatan-kegiatan pasca bencana untuk trauma healing dan lain sebagainya. Mungkin itu sangat mungkin untuk dilakukan dan mungkin butuh untuk dilakukan gitu karena mungkin di luar anak-anak tetaplah anak-anak gitu ya. Kalau mereka ketemu teman-temannya ya main, ketawa-ketawa, ketemu kita senyum, tapi kita nggak pernah tahu dalam dirinya menyimpan ketakutan apa gitu. Karena buat yang orang-orang gede pun masih pada takut, bahkan desa yang kemarin kita datengin itu mereka berencana untuk merelokasi desanya karena memang udah nggak memungkinkan untuk bertempat di lokasi itu lagi gitu. Pengen tahu juga update untuk penanggulangannya sendiri gitu dari pihak pemerintah mungkin yang Mas Jody tahu sampai hari ini tuh seperti apa sih progresnya? Kalau kemarin di daerah Tapanuli Utara itu memang semuanya terpusat di kantor bupati dan mereka juga kemarin sih pas kita datang ke sana situasinya memang itu numpuk untuk bantuan dan lagi didistribusikan menggunakan tronton. Kemudian di Bandara Silangit pun menjadi posko untuk mengirim bantuan jalur udara karena di sana banyak helikopter yang standby gitu karena ya itu beberapa akses tidak bisa dilalui lewat jalur darat gitu. Oke, rencananya berarti dari sini dirimu akan langsung bertolak ke Sumatera Barat. Insya Allah malam ini langsung berangkat ke Sumatera Barat dan ada 3 titik lokasi yang kita sasar di Sumatera Barat. Rencananya ini rutenya kemana lagi nih Mas Jody? Jadi dari awalnya Tapanuli kemudian Sumatera Barat terus rencananya kemana lagi dan sampai kapan gitu? Jadi total dari hari Senin sampai hari Sabtu kalau dari rencana malam ini akan terbang ke Sumatera Barat. Nyampenya malam kita akan berkoordinasi dengan relawan di sana malam ini juga. Kemudian besok kita akan membelanjakan logistik untuk di daerah Pasaman. Kemudian kita mau lanjut ke Kabupaten Agam karena Kabupaten Agam kemarin juga dari berita gunung di sana erupsi ya. Terus di hari Jumatnya rencana kami akan ke Solok. Oke. Membelanjakan logistik. Berarti ini juga menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Apakah kemudian kita masih bisa beli barang di sana? Atau memang sebegitu sulitnya sehingga akhirnya logistik memang harus dikirim? Oke, jadi untuk yang kemarin kita ke Tapanuli itu memang kita sudah sedikit membawa sesuai dengan kapasitas yang bisa kita bawa ya. Oke. Beberapa logistik kayak obat-obatan, vitamin, dan makanan siap kayak makanan instan dan lain sebagainya itu udah kami bawa. Tapi kalau di Padang ini menurut informasi yang kami dapatkan memang kita masih bisa membelanjakan itu di sana di kotanya walaupun ada kenaikan harga karena di sini pun ada kenaikan harga. Berarti di Padang itu sebenarnya nggak semua wilayah kena ya? Ada beberapa wilayah yang tidak terkena banjir. Mungkin ada wilayah-wilayah yang banjirnya tuh ya kayak banjir-banjir Jakarta yang artinya
secara aktivitas masih bisa dilakukan gitu. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan logistik yang masih banyak dibutuhkan di Tapanuli ini saat ini tuh apa aja sih Mas Jody yang perlu ditambahkan gitu? Mungkin lebih ke makanan dan obat-obatan kali ya. Lebih ke makanan dan obat-obatan karena makanan yang kita bawa kemarin pun beras sampai 100 kilo dan lain sebagainya itu mungkin hanya bisa bertahan untuk beberapa hari untuk menghidupi ratusan warga gitu. Ya. Untuk tenaga kesehatan sendiri, karena sampai dengan kemarin begitu ya, beberapa pernyataan mengatakan bahwa tenaga kesehatan salah satu yang dibutuhkan di sana karena sudah hampir 1 minggu ini, kemudian penyakit sudah mulai bermunculan. Ya. Jadi memang kalau untuk yang kemarin di Desa Dolok Nauli itu tenaga kesehatan yang tersedia adalah bidan. Jadi dia yang memantau kesehatan dan memang mereka begitu senangnya ketika tahu kalau kita itu bawa obat batuk, bawa vitamin, itu yang memang mereka butuhkan gitu. Dan rata-rata sih juga sebagian meminta untuk salep kutu air ya, karena banjir kan, jadi mungkin ada gatal-gatal dan lain sebagainya. Oke. Nah, siapa tahu nih yang sedang menyaksikan sekarang juga kayak ada panggilan untuk menjadi relawan juga gitu. Mungkin ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan untuk para relawan atau calon relawan yang juga mau ke Sumatera membantu? Intinya sih kita harus tahu kapasitas diri kita juga. Artinya kita juga harus fit dalam kondisi badan karena kita niatnya mau membantu orang, jangan sampai kita yang malah dibantu sama orang. Kemudian balikan lagi ke pikiran bahwa kita hanya menjalankan tugas kita sebagai manusia untuk membantu sesama manusia. Gitu aja. Oke, tapi kalau Mas Jody sendiri itu berberapa sih sebenarnya ke sana tuh sebagai relawan Kita ya? cuma berlima. Oh, oke. Kita cuma berlima, tapi ya itu kita bisa berkoordinasi dengan warga sekitar ataupun komunitas-komunitas sekitar gitu. Jadi memang yang kayak untuk ke Sumatera Barat besok pun kita sudah berkomunikasi baik itu ke BPBD, kemudian ke ada relawan lokal juga, ada mungkin dari kenalan kita juga di daerah-daerah. Gitu. Rencananya berarti kapan kembali ke Jakarta rencananya Mas Jody? Rencananya di hari Sabtu. Oke. Sehat-sehat Mas Jody. Terima Oke, kasih sudah Siap, memberikan informasi. sehat-sehat. Ya moga-moga kita bisa kontak lagi nih besok-besok ya untuk tahu Iya. update-update dari perjalanan Mas Jody sendiri dan bagaimana situasi yang sebenar-benarnya di lapangan gitu supaya tidak ada misleading atau yang emang perlu diklarifikasi gitu dari apa yang dilihat di sosial media. Iya, bahkan terima kasih sudah memberikan memang ini sudut pandang yang cukup menarik ya. Tadi kan disampaikan bahwa betapa baiknya sebenarnya orang-orang di sana. Ketika mereka dalam masa terkena musibah, mereka masih sempat-sempatnya menawarkan makanan, berusaha sebaik mungkin untuk menjamu para relawan yang hadir. Ini memberikan juga gambaran bahwa apa yang terjadi kemarin di sana, sempat terjadi katanya ada penjarahan dan lain sebagainya, itu terjadi mungkin bisa jadi karena mereka memang sedang membutuhkan. Betul. Survival mode mereka ketika mereka dalam keadaan lapar, ketika mereka dalam keadaan yang makanan itu susah sekali, mereka akan mencari cara bagaimanapun untuk mendapatkan makanan. Jadi bukan berarti ini adalah orang-orang yang serakah untuk mau ngambil barang-barang yang bukan kepemilikan mereka, bukan begitu. Tapi ini memang karena kondisi yang mengharuskan mereka melakukan seperti itu. Ya, dan Setuju. semoga apa yang dilakukan Mas Jody ini juga bisa menginspirasi detikers yang sedang menyaksikan dan mungkin jadi tergugah gitu hatinya untuk ikut memberikan bantuan karena tadi mengulang lagi bahwa memang bantuan berupa pangan dan obat-obatan itu masih terus dibutuhkan gitu. Ya, Mas Jody terima kasih banyak. Mas Jody sehat-sehat Mas Jody. Terima kasih. Thank you Mas Jody. Salam Aryo, untuk Andari. semua keluarga kita yang ada di Sumatera sana ya. Siap. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Gila, ini buat gue tuh dari kemarin rasanya menyesakan dan gak enak banget. Mungkin kalau kemarin gitu ya Kak Anda sempat malam-malamnya tuh kepikiran gila. Betapa bersyukurnya kita masih ada di tempat tidur yang nyaman dengan selimut, dengan AC gitu ya. Tapi di sisi lain kalau misalnya kita mencoba membayangkan bagaimana menjadi orang-orang yang tinggal di Sumatera gitu. Rasanya pasti gak ngenakin. Mereka tidur mungkin di lantai, bisa tidur aja udah syukur karena mungkin ada rasa ketakutan. Siapa tahu gitu ya, tiba-tiba ada banjir bandang susulan yang hadir, yang datang atau enggak longsor yang kayaknya dalam hatinya juga mungkin ada rasa ketidaktenangan ya.
Iya, dan belum lagi ada rasa kehilangan juga yang pasti itu berat banget. Mungkin di sini The Tickers yang pernah merasakan rasa kehilangan. Nah, mereka nih lagi merasakan kehilangan yang besar-besaran. Dan ada baiknya kalau kita meluangkan waktu ya untuk setidaknya mengirimkan doa gitu untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Sumatera. Ya, Oke. ini mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang terjadi di sana ya Kak ya. Kita masih akan kembali untuk menginformasikan kondisi lainnya dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, Tikers, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Ayo bangun. Semangat. Selalu ada aja alasan untuk kita tuh bisa menikmati hari, bisa semangat gitu ya menjalani aktivitas kita. Seperti kayak Aryo hari ini kan yang bikin semangat karena partnernya gue pasti kan. Bener banget. Aku tuh semangat banget kalau udah ada Kak Andar di Sampai dia sini. dari tadi ya itu main handphone aja saking Iya. semangatnya. Bener. Karena dia canggung kan. Soalnya pengen ngefoto-fotoin gitu supaya Candid. supaya bisa menang juga. Siapa tahu aku bisa menang lomba foto. Ih, kamu jangan-jangan ikut lomba foto itu ya yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Yoi. Ih, Gaya kok kan? gak ngajak-ngajak sih? Kan gue pengen jadi modelnya. Bukan yang Bener. foto ya. Bukan yang foto ini Saya tapi jadi modelnya ya. modelnya. Nah kita pengen nanya-nanya sekalian nih. Iya Anda, dong. sebenarnya kayak gimana keseruan yang dihadirkan dari lomba foto peradilan MA 2025 di mana sekarang kita udah bisa ngirimin karyanya kita katanya. Oke, wow, ini adalah sesuatu yang sebenarnya dinantikan pasti ya. Pasti Untuk dong. temen-temen fotografer nih, apalagi buat yang baru-baru hobi foto. Iya. Itu biasanya kalau ada kayak kompetisi itu pasti langsung, ayo ikutan. Karena kan ininya beda ya, motivasi Iya. untuk fotografinya tuh ada kayak Aimnya beda pressure yang seru gitu kalau ikutan lomba. Dan jangan sedih kalau misalnya fotografer pemula ikutan lomba terus dia menang. Angkanya naik bro. Oh gitu. Jadi pas dia di kontak, kamu bisa nggak fotoin aku? Kamu fotografer kan? Oke, ini kartu nama atau ini portfolio aku gitu. Ini Iya. waktu aku menang lomba gitu ya? Bener. Oh. Nah sekarang kita mau ngobrol langsung ya. Supaya kita tahu seperti apa keseruan dari lomba foto peradilan MA ini. Udah bergabung bersama kita di sini ada Dr. Haji Sobandi SHMH selaku Kepala Badan Urusan Administrasi yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, dan Juga Mas Dita Alangkala, fotografer profesional. Selamat pagi. Pak Soendi, apa Mas kabar? Soendi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi pagi. semua, selamat pagi Mas Pagi. Aryo Halo. dan Mbak Andari. Wow, Mas semangat Dita apa sekali nih. kabar? Baik, sehat-sehat. Semangat banget ini ya, bapak-bapak ini ya. Dan kita juga semangat nih mendengar ada lomba foto MA. Wow, tapi sebelumnya Pak, kami berdua nih mau mengucapkan turut berduka cita ya, turut berduka untuk bencana di Sumatera. Karena ada yang kami tahu beberapa pengadilan yang terdampak dari bencana tersebut. Nah Pak, kita juga penasaran Pak, saat ini berarti peradilan yang ada di Sumatera itu seperti apa ya Pak? Apakah boleh diupdate sedikit Pak? Baik Mas Aryo, Mbak Andri ya. Jadi sama kita ingin menyampaikan bahwa Mahkamah Agung ya turut berduka dan menyampaikan simpati yang mendalam ya atas kejadian bencana alam banjir dan longsor ya di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kami mendoakan semoga masyarakat dan warga peradilan yang terdampak diberikan perlindungan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi bencana tersebut. Dan kami berharap pemerintah segera bisa mengatasi bencana tersebut dan memulihkan keadaan. Amin. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa Mahkamah Agung ya melalui MA Peduli telah menyalurkan
sumbangan awal ya, masing-masing 25 juta ke pengadilan tingkat banding di Aceh, pengadilan tingkat banding di Sumatera Utara, dan pengadilan tingkat banding di Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Kemudian melalui organisasi Ikatan Hakim Indonesia, IKHI melalui Komisi 4 telah menyumbangkan 50 juta masing-masing untuk pengurus daerah di Aceh, pengurus daerah di Sumatera Utara, dan pengurus daerah di Sumatera Barat. Itu adalah sumbangan-sumbangan awal untuk setidaknya sedikit bisa meringankan beban teman-teman, keluarga kita, pengadilan di 3 wilayah tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung telah membuat surat ya edaran agar warga peradilan, hakim dan warga peradilan di daerah terdampak bisa melakukan pekerjaan dimanapun, WFH ya, WFA namanya, work from anywhere. Jadi kita buat kebijakan itu sesuai aturan dari Menpan RB. Jadi kita bisa bebas, sekaligus mereka juga untuk memulihkan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Jadi itu kita lakukan. Memang saya ingin juga menginformasikan perlu segera penanganan bencana tersebut. Misalnya di Kuala Simpang, Kamis sampai 5 hari itu baru Senin kita bisa evakuasi, itu kita tidak ada kontak sama sekali dengan hakim maupun warga peradilan di Kuala Simpang. Ya, terisolir betul mereka. Nah, baru hari Senin alhamdulillah kita bisa evakuasi, mereka pulang ke rumahnya dan berkumpul dengan keluarganya. Sibolga juga demikian. Ya, Sibolga ketua pengadilan maupun hakim-hakim warga peradilan di sana berkumpul di pengadilan di tempat bersama warga karena terjadi penjarahan di sana karena pasokan sembako, pasokan air bersih juga sudah mulai berkurang. Nah, tapi alhamdulillah Senin sudah mulai berangsur, kita bisa evakuasi, kita bisa dorong sumbangan-sumbangan kita. Kemudian yang sekarang masih terisolir itu meskipun tidak seperti membahayakan Kuala Simpang dan Sibolga, itu ada Blangkejeren dan Lok Supon. Sampai saat ini komunikasi sangat terbatas melalui jaringan internet. Mendapat informasi mereka ikut bantuan internet dari Pemda, yaitu menggunakan Starlink. Ya. Starlink bisa operasional di sana. Nah, jadi kita sudah sampaikan ke IKHI maupun kepada pimpinan segera memberikan bantuan dan masuk juga dalam bantuan itu adalah fasilitas Starlink itu. Nah, cuman memang distribusi ke sana itu melalui mungkin perlu jalur udara. Demikian kita di hakim. Terima kasih Pak untuk informasinya juga, dan kita juga pengen tahu nih Pak, untuk aktivitas-aktivitas dari pengadilan selama ada bencana ini tuh seperti apa sih Pak? Iya, aktivitas pengadilan untuk pelayanan kepada masyarakat masih bisa dilakukan dengan cara manual ya. Tetapi untuk persidangan memang sementara kita tunda karena hakim maupun aparatur pengadilan yang lain melakukan WFA ya, dan situasi masih ini. Tetapi misalnya pelayanan surat, penahanan, pertanyaan penahanan atau yang lainnya bersifat administrasi itu masih bisa dilakukan. Kebetulan kita sudah menggunakan digitalisasi ya, secara elektronik, misalnya era terang untuk memberi keterangan. Itu kita bisa menggunakan surat penetapan penahanan gitu. Tetapi kalau yang sama sekali terputus salurannya itu kita menggunakan manual. Jadi tetap berlangsung pelayanan kepada masyarakat.
Karena sempat kepikiran juga, iya ya, kebayang berarti kan sebenarnya berkas-berkas data-data yang ada di pengadilan tuh banyak banget kan. Kalau misalnya Iya, tidak betul. digitalisasi, kebayang berarti akan rusak, akan Iya hancur. benar. Ya, ya, Jadi Untuk menyulitkan untuk proses-proses aktivitas selanjutnya di iya, pengadilan. ya. meskipun memang sekarang pun juga terdampak begitu ya, tapi seandainya itu masih Betul-betul terdampak, betul-betul betul. terdampak. Ya, Padahal ketika misalnya masih hard copy itu bakal akan sangat sulit sekali juga untuk melakukan pendataan ulang. Nah, ya tapi yang hakim-hakim khawatirkan kan masa penahanan gitu iya karena betul. persidangan para terpidana para terdakwa gimana sidangnya, Hmm, sementara kondisi masih belum memungkinkan gitu kan. betul Gitu. betul. Jadi untuk sementara kita tunda mungkin seminggu atau 2 minggu, kemudian perpanjangan penahanan kita lakukan secara manual. Hmm. Siap, Mas Aryo. Oke. Selanjutnya kita menuju nih ke sesuatu yang tadi bikin Aryo nih sumringah banget nih Pak Nah, ya. betul Ketika Pak. dia mendengar ada lomba foto. Nah, boleh dijelaskan nggak nih Pak latar belakang dan tujuan diadakannya lomba foto nih oleh Mahkamah Agung kali ini tuh apa sih? Iya, latar belakang dan tujuan diadakan lomba foto peradilan itu kita sudah berlangsung 3 atau 4 tahun yang lalu kita menyelenggarakan ini. Yang pertama yaitu kita ingin memperkuat transparansi dan akuntabilitas peradilan. Ini merupakan salah satu visi dari Mahkamah Agung. Visi misi Mahkamah Agung adalah transparansi dan akuntabilitas peradilan. Jadi lomba foto menjadi salah satu sarana yang menurut kami efektif untuk menampilkan wajah peradilan yang lebih terbuka, humanis, dan mudah diakses oleh publik. Masyarakat mempunyai gambaran mengenai kinerja lembaga pelayanan serta dinamika kerja dari aparatur pengadilan se-Indonesia. Kemudian kita juga ingin meningkatkan partisipasi publik ya. Mahkamah Agung mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut berpartisipasi, termasuk Mas Aryo dan Mbak Andari ya, boleh bergabung itu berpartisipasi ya, gitu. Jadi itu salah satu tujuan. Kemudian ya kita berharap ada dokumentasi visual peradilan. Jadi melalui lomba foto peradilan, Mahkamah Agung dapat menambah dokumentasi visual peradilan dari berbagai sudut pandang ya, yang juga bisa digunakan untuk mempublikasi kegiatan dan capaian Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya. Mengenai tujuan lomba foto, tentu sama halnya dengan lomba-lomba foto yang lain, kita ingin mendorong kreativitas aparatur khususnya peradilan dan masyarakat, mendorong kreativitas. Yang kedua, mengedukasi publik tentang fungsi peradilan. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah penting dari tujuan itu, menguatkan identitas lembaga. Melalui lomba foto peradilan, Mahkamah Agung mempertegas bahwa lembaga peradilan sebagai peradilan modern, transparan, humanis, dan berintegritas. Yang terakhir adalah memperkuat citra positif peradilan. Jadi lewat visual yang kuat, Mahkamah Agung ingin menyampaikan mengenai profesionalisme hakim dan aparatur, pelayanan publik yang prima, gedung peradilan yang modern, visi humanis dari lembaga peradilan, di mana itu menjadi angel untuk seperti Mas Aryo dan Mbak Hendri kalau ikut lomba menjepretnya begitu. Oke, wow seru ya. Seru banget. Ya. Ini juga ada Mas Dita di sini. Mas Dita ini Ya. adalah seorang fotografer profesional. Berarti keterlibatan Mas Dita di sini apakah kemudian akan menjadi mentor atau juri nih? Mas Dita. Sorry, ya, saya kebetulan jadi juri untuk tahun ini. Gitu. Oke, nah sebagai seorang juri Mas Dita, aku penasaran juga. Ini kan tadi disampaikan ada salah satu unsur sebenarnya yang pengen kemudian didorong adalah menunjukkan bagaimana transparansi yang dilakukan oleh peradilan di Indonesia gitu ya. Berarti Mas Dita, kalau misalnya ada seorang fotografer mau ikutan, kira-kira apa yang harus di-capture sama seorang fotografer tersebut? Apakah kemudian dia perlu meng-capture apa yang terjadi di dalam ruang sidang, atau sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa diambil oleh sang fotografer? Tergantung sih sebenarnya, karena kan kalau kita berbicara tentang tema lomba foto ya, biasanya di situ akan ada 1 kalimat atau 2 kalimat tentang lomba foto. Yang tahun ini kebetulan apa tadi temanya? Nah, untuk Pak pengadilan. Subandi mungkin boleh di share lagi ke kita nih, temanya untuk yang kali ini tuh apa sih?
Tadi kan udah kayak ada beberapa tujuan-tujuan gitu yang disampaikan bahwa supaya kita bisa teredukasi dengan kegiatan yang ada di lembaga peradilan. Tapi untuk temanya tuh apa nih Pak? Ya, Mas Dita, ya beliau adalah juri andalan kita nih, fotografer keren. Ya, jadi tema kita itu pengadilan bermartabat, negara berdaulat. Nah, angel atau frame yang harus diambil tadi udah saya sampaikan, ya, ada 4. Nah, jadi tema ini kita pilih karena pengadilan bermartabat, Mahkamah Agung berharap lembaga peradilan tampil sebagai institusi yang kredibel dan layak dipercaya oleh masyarakat. Foto-foto yang dihasilkan bisa membantu mempresentasikan wajah peradilan yang profesional dan bersih. Tema ini juga mengajak peserta memotret situasi, ya, suasana, dan momen di lembaga peradilan yang mencerminkan nilai-nilai negara berdaulat dan penegakan hukum. Jadi tidak harus di ruang sidang, kata dia Mbak Indri. Jadi bisa juga di luar. Tapi yang penting potretnya itu. Oke, jadi kayak banyak keleluasaan nih ya untuk sebagai Iya. peserta gitu kan untuk mengambil angle itu dari mana aja. Yang pasti harus terkait tema pengadilan bermartabat, negara berdaulat. Nah, balik lagi berarti ke Mas Dita nih. Ya. Dari tema itu, sebagai seorang fotografer juga, ketika tahu tema itu yang dipilih itu gimana? Udah ada bayangan kah mengambil Nah. angle dari mana? Nah, itu kan tadi yang mau saya bilang bahwa cara menerjemahkan interpretasi lomba foto dalam bentuk visual itu kan nanti akan jadi salah satu titik penilaian juga dalam penjurian gitu. Gimana cara, karena ketika kita bicara tentang pengadilan kan tidak hanya sekedar ruang pengadilan, ada hakim, ada pengacara, ada penuntut umum, ada terdakwa dan lain sebagainya. Tapi kan juga di balik itu kan ada proses peradilan ya. Mudah-mudahan nanti Pak Bandi mungkin bisa menambahkan. Nah, ini kan semua bagian dari proses peradilan yang selama ini dianggap serem oleh masyarakat, oleh publik. Mungkin lewat lomba foto ini bisa jadi lebih, tadi Pak Subandi mengatakan lebih humanis gitu, bahwa ternyata peradilan kita itu aksesibel gitu oleh publik gitu, tidak terlalu tertutup dan transparan juga gitu. Nah, nanti interpretasi tema-tema lomba ini juga akan jadi sebuah nilai. Justru mungkin malah yang paling penting ya. Nomor 2 tentunya lomba fotonya tentunya harus bagus, harus cantik, harus menarik, tapi juga cara peserta untuk menerjemahkan tema dan poin-poin yang ada dalam tema dan subtema ya, itu nanti akan jadi salah satu poin yang paling penting sebenarnya. Oke. Berarti ini tadi disampaikan Pak Sobandi. Pak Sobandi berarti kalau di dalam ruang sidang juga boleh tuh? Iya boleh dong, boleh. Iya boleh dong. Sekalian Iya. mau nonton sidang ya, kan kamu anaknya kepo. Boleh. Sidang apa sih yang pengen kamu tonton? Oh, bukan gitu. Iya. Soalnya biasanya kan kalau kita ngomongin masalah ruang persidangan, seringkali kan yang tadi disampaikan Mas Dita gitu ya. Orang juga suka takut, kadang-kadang nggak berani gitu kan. Apalagi harus megang kamera. Ada aturan-aturan yang mungkin kita nggak tahu. Berarti kalau Iya. dalam masa perlombaan foto ini, kita boleh bawa kamera profesional ke dalam ruang sidang gitu? Iya, jadi di Indonesia itu memang dibolehkan untuk memotret ruang sidang, hakim maupun para aparatur di persidangan. Tentu harus seizin dari ketua majelisnya. Nah, jadi Mas Aryo kalau mau memotret di ruang sidang izin dulu sama ketua majelis. Izin, saya mau ikut lomba foto, untuk dokumentasi lomba foto saya izin memotret. Nah, kalau diizinkan oleh ketua majelis berjalan. Berbeda di luar negeri tuh. Di luar negeri saya baru pulang dari Melbourne itu, nggak boleh sama sekali Betul, itu mendokumentasikan. masalahnya. Di Indonesia ini belum ada aturan yang melarang itu, karena bahkan kalau kita larang untuk memvideokan atau live streaming, banyak yang protes dari teman-teman Mas Aryo itu bahwa keterbukaan informasi gimana hak asasi untuk mendapatkan publik itu. Siap, di kita masih. Tapi mungkin izin dari ketua majelis ya, ketua majelis. sebenarnya kalau perizinan sih menurut aku suatu hal yang wajar ya, karena kita juga sehari-hari gitu kan, kalau kita mau nanya orang, mau interview orang, mohon izin kita boleh interview nggak misalnya kayak gitu ya. Ya, Jadi karena untuk perizinan sangat standar di Indonesia. wajar ya. Jadi itu karena ketua majelis yang tahu apakah
jepretan dari fotografer itu akan mengganggu persidangan atau tidak kan gitu ya. Nah, oke, makasih pemahamannya. Bener nggak apa-apa Pak. Dan ya mungkin juga harus kira-kira ya, sebagai seorang fotografer juga jangan tiba-tiba bawa 10 lighting gitu ke ruang sidang. Itu Mohon maksudku maaf, kalau tadi. misalnya sampai ke arah sana sih mungkin juga jadi hakimnya juga enggak, lu jangan ngadi-ngadi, ini bukan photoshoot, jadi nggak usah bawa 10 lighting. Terus Iya, sekali iya. jepretan tuh yang kayak klik 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 Iya, klik klik yang iya, berisik bener. gitu ya kan. Wah, itu bisa mengganggu tuh. Nah, mungkin selanjutnya pengen nanya nih ke Mas Dita. Saran-saran gitu ya atau mungkin untuk persyaratan kameranya tuh sebaiknya yang seperti apa gitu kalau misalnya mau menjadi pemenang gitu. Teknis nih. Teknisnya, heeh. Kamera sih nggak perlu yang macem-macem ya, bahkan pakai handphone pun sebenarnya kalau saya bilang nggak apa-apa. Tapi tentu saja peserta harus lihat dulu ya, kan lomba pasti ada syarat-syaratnya ya, syarat dan ketentuannya gitu. Mungkin harus diperiksa aja, kalau tidak ada harus dipotret dengan menggunakan kamera tertentu, bebas-bebas aja sih. Karena Zaman sekarang handphone juga udah bagus-bagus ya, udah canggih-canggih gitu. Oke. Pokoknya asal kita paham cara pakainya dan karakter alat yang kita punya, mau pakai kamera apapun atau handphone sekalian, nggak masalah, apa aja. Nah, untuk ngirim fotonya boleh nggak kalau udah hasil editan gitu atau hasil foto gabungan gitu misalnya? Oke, di sini ada kategori jurnalistik juga ya. Kalau untuk jurnalistik jelas tidak boleh gitu, karena kalau foto jurnalistik kan terikat sangat erat sekali dengan sangat strict sekali dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Jadi kalau untuk foto jurnalistik jelas tidak. Tapi untuk kategori umum, saya menyarankan untuk tidak melakukan editing yang berlebihan atau bahkan montase gitu. Saya sangat tidak menyarankan, karena dewan juri biasanya akan lebih menghargai kalau fotonya terlihat lebih natural gitu. real, tulus Walaupun gitu ya. walaupun mungkin tidak ada, sekali lagi dicermati syarat dan ketentuannya, walaupun tidak dituliskan secara eksplisit, tapi saya tidak menyarankan untuk melakukan editing yang berlebihan. Jadi akan menjadi pertimbangan dari dewan juri juga mungkin ke depannya ya. Pasti. Iya. Tapi menarik tadi pernyataannya. Kalau di zaman sekarang mau pakai kamera apapun bisa, bahkan pakai kamera handphone pun bisa. Karena menurut fotografer tuh biasanya, terutama fotografer kenamaan ya, yang penting adalah the man behind the gun, bro. Yang penting orang yang ngambilnya. Kalau alatnya mah bisa pakai apa aja. Taste-nya itu tuh dan Itu. angle-angle-nya. Tadi juga sempat disebutkan kalau ada beberapa kategori. Nah, mau ke Pak Sobandi lagi nih Pak. Ada berapa kategori sih Pak emang untuk perlombaan kali ini? Iya, kita buka kategorinya ada untuk aparatur pengadilan, ya, peradilan, jadi internal kita lah, gitu kan. Hakim, panitra atau pegawai badan peradilan yang punya minat seperti Mas Aryo untuk fotografer boleh ikut. Kemudian yang penting buktinya apa? Yaitu memiliki nomor induk pegawai atau surat tugas, gitu ya. Bekerja di seluruh satuan badan peradilan di Indonesia. Yang kedua adalah kategori masyarakat umum. Nah ini kita ingin melibatkan partisipasi masyarakat ini. Ya, jadi terbuka bagi siapa saja. Yang penting usia minimal 15 tahun ya, untuk pelajar dan 17 tahun untuk non pelajar. Memiliki kartu pelajar atau kartu tanda penduduk. Kemudian untuk kategori jurnalis nih, Mas Aryo, Bang Indri mau ikut, kita syaratkan minimal 15 tahun, memiliki KTP atau kartu anggota PES ya, pewarta foto. Nah ini kita kategorinya demikian. Ada 3 jadi. Oke. Berarti saya baru bisa ikut mungkin bulan depan nih ya. Baru 15. Iya, 14 jalan sekarang ya. Kayak 14 kan Pak, bener kan? Bener. Tapi Iya, jalan kelihatan. itu kelihatan Pak. Tapi jalan itu lebih ke arah lari ya. Jadi sekarang udah 15 menuju ke 20-an. Nah ya. Iya 15 dikali 2 lah ditambah 9 gitu loh Pak maksudnya. Kan belum selesai tadi saya ngomong ya. Mas Oke. Dita, ini aku juga penasaran Mas Dita. Biasanya kalau menjadi seorang juri kan sebenarnya objektif banget gitu ya kalau menilai sebuah foto, sebuah hasil karya foto. Nah, ada nggak sih kira-kira tips-tips kecil yang bisa disampaikan nih supaya siapa tahu ada yang berminat mau ikutan, kemudian bisa ada gambaran kira-kira yang mana yang menarik untuk bisa di-capture momen-momennya. Apakah kemudian momen-momen let's say ketika ada orang yang mendapatkan keputusan untuk
mendapatkan hukuman A tertentu sampai dia nangis, kemudian kalau itu di-capture dalam sebuah foto dengan dikasih caption juga yang menarik, itu akan menjadi sebuah penilaian yang positifkah gitu untuk dewan juri, atau ada hal-hal lain misalnya kayak juri panitera lah misalnya dengan ekspresinya, atau mungkin dengan banyaknya orang yang datang ke ruang sidang. Seperti apa sih Mas Dita? Karena mungkin dikaitkan dengan temanya tuh juga membuat kita jadi leluasa gitu ya sebagai peserta nih untuk mengambil angle. Silakan Mas Dita. Bisa banget tuh kalau ada yang divonis bebas, terus menangis terharu Iya, misalnya iya, bisa iya, banget. betul. Itu salah satu bentuk foto-foto emosional yang pastinya akan membuat orang berhenti untuk melihat ya. Foto yang kuat kan biasanya adalah foto yang istilahnya apa, attention grabber gitu, attention grabbing. Begitu kita orang melihat, dia berhenti untuk ini foto apa sih? Nah, itu foto-foto yang bisa membuat connection antara foto dengan audience. Itu pasti foto-foto seperti itu pasti akan paling tidak dia lolos dari proses seleksi awal gitu. Oh. Oke. Perlu ini saya ngasih bocoran aja nih Iya, ya. iya, Nanti iya. dewan juri mungkin akan melihat beberapa ratus atau mungkin bahkan sampai ribuan foto mungkin ya. Jadi foto-foto yang stand out itu pasti akan di tahap-tahap awal itu pasti akan sadis tuh. Foto-foto yang biasa-biasa aja pasti lewat. Yang lolos ke stage berikutnya pasti foto-foto yang kuat dan foto-foto yang bisa menggugah emosi misalnya, atau foto-foto yang secara estetik cukup menonjol gitu. Jadi Oke. nanti apa yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang mau ikut, mungkin ambillah foto yang berbeda. Oke. Yang berbeda itu seperti apa? Coba nanti kita tes kreativitas teman-teman seperti apa Wah, nih. menarik. Makanya ketika kita berpikir tentang peradilan, apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran kita? Mungkin bagian besar orang akan memotret itu gitu. Nah, coba kita cari yang berbeda. Cari angle yang berbeda gitu ya? caranya. Iya. Kita pikir dulu peradilan tuh kayak gimana, orang-orang tuh pandangan umumnya seperti apa. Kita cari yang sisi uniknya. Nah, untuk periode pengambilan foto. Itu dari kapan sampai kapan sih? Pak Kalau Sobandi pengambilan mungkin, foto, atau Mas Dita, ya. sorry, Pak Subandi silakan. Ya, silakan pengambilan foto kita ini. Kalau pengambilan iya. foto di syarat dan Sama- ketentuan, saya tidak melihat ada range waktu yang spesifik ya, cuma waktu uploadnya itu tanggal berapa tadi? Sampai 9 Desember kalau tidak salah. Jadi masih ada beberapa hari lagi, masih cukup lah ya kalau buat motret bahkan. Cuma yang perlu diperhatikan kalau dari saya adalah carilah tema-tema yang aktual, karena nanti dewan juri juga tentunya akan lebih mempertimbangkan tema-tema aktual untuk bisa lebih untuk dipilih untuk maju ke level penjurian yang lebih advance. I see. Berarti Oke. pengambilan fotonya itu hanya yang ditentukan aja ya. Jadi kalau foto-foto sebelum-sebelumnya yang dari 2 tahun yang lalu misalnya, itu bisa dikirimkan nggak tuh Mas Dita? Sekali lagi yang perlu dicermati adalah syarat dan ketentuan lomba. Jadi teman-teman yang mau ikut, kalau mau ikut lomba ini nanti dibaca lagi syarat dan ketentuannya. Kalau tidak diterangkan secara eksplisit, foto harus diambil dalam range waktu tertentu. Saya pikir sah-sah aja kalau mau ngirim foto dari 5 tahun yang lalu misalnya, 10 tahun yang lalu bahkan. Cuma masalahnya nanti dewan juri tentunya akan lebih mempertimbangkan foto-foto yang aktual gitu. Oke. Karena Oke. itu akan lebih punya connection dengan situasi masa kini ya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau mau tahu informasi lebih lanjutnya di layar kita saat ini sudah ada QR code yang bisa di-scan sama teman-teman gitu ya. Silakan dicek aja atau silakan buka di detik.com/lomba foto peradilan. Dan ternyata ada informasi juga kalau periodenya tuh diperpanjang. Kalau sebelumnya dari sampai tanggal 6 Desember, sekarang tuh sampai 13 Desember. Jadi masih ada kesempatan lagi untuk semua teman-teman yang saat ini mau ikutan, silahkan loh, boleh banget dikirimin aja hasil karya fotonya. Betul. Ayo kita berikan kreativitas terbaik kita di bidang fotografi. Nah, biar lebih semangat nih Pak Sobandi, pengen tahu dong hadiahnya apa aja nih Pak?
totalnya berapa gitu kan, juara 1, 2, 3. Wow, itu dia ya, sudah ada di Oke. layar. Tadi sudah disampaikan bahwa kita perpanjang ya sampai tanggal 13 Desember karena nanti pengumumannya itu di acara refleksi akhir tahun yang insya Allah kita selenggarakan tanggal 30 Desember. Nah itu kemungkinan diumumkan pemenangnya itu. Kita bisa nyimak di Detik.com maupun di media yang lain. Best. Insya Allah ya harusnya di Detik.com dong. Yoi dong. Iyalah, wajib itu Pak. Kemudian saya sepakat dengan Mas Dita ya bahwa foto-fotonya harus unik. Kalau istilah di hukum itu out the box lah gitu kan. Harus ya. Jadi jangan yang orang juga bisa lakukan. Nah, gimana ngambil foto yang fotonya hasilnya itu tidak semua orang bisa. Gitu. Nah, jadi tadi ditanya mengenai hadiah ya, mungkin bagi Mbak Indri sama Mas Aryo nggak terlalu besar, tapi bagi kita sih ini besar nih. Bapak ini gede Bapak. Pak ini gede Pak, saya kalau digabungin semuanya Pak. Jadi ya untuk juara pertama warga peradilan misalnya 5,5 juta ya, juara keduanya 4,5 juta. Juara ketiganya 3,5 juta. Tuh, untuk satu kategori ya sekitar 12 atau 15. Masyarakat umum, nah masyarakat umum tuh 5 juta tuh. Pelajar yang mau ikut, juara 2-nya 4 juta, juara 3-nya 3 juta. Jadi 12 juta juga tuh ya. Kemudian, nah untuk Mas Aryo, kalau juara dapat 7 juta. Ini Pak yang saya incar Pak, dari tadi Pak, bener. Ya iya. Terus kalau juara 2 5 juta, Mbak Indri juara 2 lah ya. Ya boleh deh Pak. Tapi dilarang mungkin ya kalau Detik.com Mas Dita ikut ya. Karena dia kan ini kerja sama Mahkamah Agung nanti kerja sama Mas Dita. Ya. Baru aja ngarep Pak, ya Allah ternyata di PHP-in Pak. Iya, juara 3-nya 4 juta. Jadi sekitar 16 juta itu kategori jurnalis wartawan. Nah ada favorit nih, ada favorit. Favorit di mana diperolehnya kalau dapat likes ya di Instagram, Detik.com maupun di lomba foto ini favoritnya itu 3,5 juta. Ya. Tapi yang paling penting bukan uang, tapi kebanggaan tadi Mas Arya. Iya, betul. Nah, kita para pemenang juga nanti kita berikan trofi itu tanda bukti bahwa sertifikat bahwa ini juara 1 lomba foto Mahkamah Agung kan bisa nambah CV itu ya. Nambah harga nanti ketika dikontrak teman-teman Mas Dita kan. Itu dia. Iya. Yang tadi disampaikan juga sama Aryo. Itu yang kita sampaikan. Iya, jadi yang paling penting adalah bagaimana pengalaman yang kita rasakan ketika mengikuti perlombaan foto itu satu. Dan yang kedua, bagaimana ketika kita misalnya harus bisa bersaing gitu ya untuk menunjukkan karya yang terbaik. Karena seperti tadi disampaikan Mas Dita bahwa prosesnya tidak mudah pastinya. Dari awal sudah harus kayak steal the attention dulu. Karena kalau misalnya dari awal hasil karyanya belum bisa steal the attention, kadang-kadang karena saingannya dengan ratusan karya lainnya, maka akan sulit untuk mendapatkan penilaian berikutnya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita ikut terlibat dalam menunjukkan seberapa transparansinya peradilan di Indonesia yang ini bahkan tadi disampaikan kalau di luar negeri sana bahkan kita masuk ke dalam aja bisa jadi nggak boleh apalagi bawa kamera gitu ya. Sedangkan di Indonesia saat ini dibuka kesempatan untuk selebar-lebarnya dengan izin itu silahkan kalau misalnya mau ikutan perlombaan foto ini bahkan di dalam ruang sidang sekalipun gitu. Yes, mungkin dari Mas Dita terakhir nih ada kayak semacam himbauan gitu untuk teman-teman fotografer lain untuk semangat ikutan lomba foto MA ini. Silakan Mas Dita. Himbauan apa ya? Ini aja saya nambahin apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Subandi bahwa yang penting sebenarnya bukan hadiahnya tapi legasinya tadi ya Pak ya. Jadi kalau hadiah lomba itu mau 100 juta atau 1 miliar pun mungkin bisa cepat habis gitu. Tapi status pernah menang lomba foto itu akan abadi selamanya gitu di dalam CV gitu. Dan satu lagi, lomba foto itu bisa kita pakai untuk mengukur skill kita, untuk mengukur kemampuan kita gitu. Kalau kita foto, kita motret segala macam tapi tidak kita expose, kita nggak akan pernah tahu skill kita itu seberapa. Tapi kita
adu dengan foto orang lain itu bisa jadi benchmark skill kita sudah sampai mana sih, kemampuan kita gitu. Oke. Dan itu kita pakai untuk mengembangkan skill atau pengetahuan sebagai fotografer. Apalagi juri-jurinya profesional ya, Mas Dita ya. Nah, itu Wah, dia itu tuh. jadi kebanggaan dengan Mas Dita gitu Kayak kan. ada kepuasan tersendiri kalau Ya sampai menang itu, gitu ya. Oke. jago-jago. Ya. Kapan lagi dijuriin sama Mas Dita kan? Kapan, Mas? Coba Iya, dulu Mas foto. Dita sama siapa lagi Mas Dita? Kenapa Pak? Jurinya. Jurinya siapa Mas Dita? Oh, saya dengan Mas Agung dari Detik. Tuh, detik kan? Iya, makanya tadi Mas ini Aryo nggak boleh tuh, nanti KKN sama Mas Agung, kita larang ya. Tapi saya ngelihat hadiahnya jadi pengen jadi peserta aja Pak. Nah, gini mohon izin. Mas Dita, saya aja nggak boleh, apalagi jurinya kalau Iya. Udah pasti menang ntar udah dia wajib ya. menang lah. Anyway, Mas Dita terima kasih, Pak Sobandi terima kasih banyak udah mau pagi-pagi Terima digangguin kasih sama kita nih. Mas Aryo, Mbak Ya. Ani, Terima Mas kasih, Mas Bandi. Sobandi. Terima kasih juga dukungan Detikcom, dukungan Mas Dita ya. Sekali lagi bahwa di dalam suasana duka kita ini kita turut prihatin ya terhadap musibah yang menimpa teman-teman kita, keluarga kita di Aceh, di Sumut dan di Sumatera Barat ya. Iya. Itu dia, ini penting juga untuk kita semuanya sama-sama menyelami bagaimana apa yang terjadi saat ini di Indonesia gitu ya. Kita sama-sama memberikan dukungan, support dan juga doa untuk saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah. Sekali lagi terima kasih Pak Sobandi, Mas Dita, thank you banget. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti ya pas di tanggal 30 Desembernya. Amin. Semoga banyak pesertanya nih yang ikutan, Amin. yang antusias, yang akhirnya bisa menyaksikan sendiri gitu kan kalau lembaga peradilan kita tuh sekarang udah semakin keren nih gitu. Sesuai dengan tadi temanya pengadilan bermartabat, negara berdaulat. Negara berdaulat. Ini bocorannya per hari ini 3 Desember 2025 di jam 9 pagi tadi tuh udah ada 300 lebih peserta yang ikutan berpartisipasi dalam lomba. Luar biasa. Terus. Yo. Mas Dita pusing nanti menilainya. Mas Dita begitu dengar bukannya happy malah kayak astagfirullahalazim. Mana gua cuma Cobaan berdua. hidup ini. 300 foto 9 Desember dilihat satu persatu. Mas Ya. Dita mohon izin ini 300 peserta itu di tanggal 3 Desember. Ya. Masih ada 10 hari lagi ya. Jadi mungkin akan berkali-kali lipat nanti di tanggal 13 Desember. Biasanya justru yang paling banyak itu menjelang deadline. Iya, benar. Aku kebayang banget. Semangat Mas Dita. Terima kasih. Oke, kalau begitu terima kasih Yes. untuk informasinya Pak Sobandi dan juga Ya, Mas Dita. Sekali Bandi, lagi semoga Mas ini Aryo. menggugah semangat antusias masyarakat ya untuk juga bisa mengembangkan skill fotografi mereka nih, terutama yang memang Amin, punya amin, hobi amin. di bidang fotografi. Apalagi anak-anak muda ya kan. Benar. Sehat-sehat terus, selamat beraktivitas kembali. Mas Iya. Sobandi, Mas Dita, Iya, mari. sehat Terima Terima lagi. kasih Mas Aryo. Mbak Semangat Ani. selalu Terima ya. kasih. Ya. Dan Detikers, sepertinya kita mau santai dulu sejenak karena aku juga mau ke toilet. Buat yang pasti pengen mau ngambil makanan, sarapan, minumnya juga silahkan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kayaknya pagi hari ini tuh belum update apapun sama sekali ya gak sih? Iya nih, biasanya kita suka ada update-update dari jalanan, Bukan. Kita dari mau sekitaran, Iya. dari dalam negeri, luar negeri. Benar. Kita mau update tentang pemberitaan saat ini mengenai apa yang terjadi di Sumatera masih begitu ya. Tadi aku dapat informasi juga kalau sekarang itu korbannya sudah mulai bertambah. Bentar, aku cek dulu ya. Oke, ini yang di mana yuk? Di Sumatera, Uh-huh. itu semua Oh, semua korbannya. korban yang di Ya, Sumatera. ya, Oke. semua korbannya itu, bentar ya, update-nya. Ini Sambil dari aku update siapa? dikit. Dari kita dong. Kirain dari teman kamu, Mas Dat- Jody tadi. Enggak. Ini datanya dari BNPB. Oh, oke. Kita ngecek dulu ya. Coba sambil ini aja ngomongin tentang korban bencana Sumatera, katanya sekarang lagi butuh tambahan dokter katanya. Coba. Nah, yes, benar sekali. Jadi korban bencana Sumatera itu butuh tambahan dokter. Itu tadi sesuai juga gitu ya yang disampaikan sama Mas Jody. Kalau yang tadi dia itu kan di sana di Tapanuli, itu adanya bidan yang dia sempat datangi tuh. Nah, untuk selanjutnya, ini info yang kita dapat ya dari Kementerian Kesehatan.
dalam Kemenkes Republik Indonesia dalam rilis laporan situasi bencana banjir dan tanah longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melaporkan bahwa ada kebutuhan mendesak di pengungsian. Kebutuhan-kebutuhan tersebut berupa obat-obatan, masker, sarung tangan, handscoon, pemberian makan tambahan atau PMT, balita dan bumil, hygiene sanitasi kit, tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kemudian juga MCK portable, vaksin ATS, water purifier, vitamin, oksigen concentrator, dan juga air bersih. Khusus untuk SDM kesehatan, Kemenkes merilis jenis-jenis tenaga medis dan kesehatan yang dibutuhkan di setiap wilayah. Daftarnya adalah untuk Provinsi Aceh, itu dibutuhkan dokter spesialis bedah sebanyak 3 orang, dokter spesialis penyakit dalam sebanyak 5 orang, dokter umum 15 orang, perawat 17 orang, bidan 12 orang, ahli gizi 6 orang, dan sanitarian 6 orang. Terus berikutnya untuk Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, dibutuhkan dokter umum itu sebanyak 50 orang, perawat juga 50 orang, bidan dan sanitarian juga masing-masing 50 orang. Selanjutnya di Provinsi Sumatera Utara Kota Sibolga dibutuhkan dokter spesialis bedah sebanyak 5 orang, dokter spesialis anestesi sebanyak 5 orang, dokter umum 14 orang, perawat 15 orang, bidan 4 orang, ahli gizi 7 orang, sanitarian 5 orang, apoteker 5 orang, asisten apoteker dibutuhkan 8 orang, dan analis lab itu dibutuhkan 7 orang. Last but not least di Provinsi Sumatera Barat dibutuhkan dokter spesialis bedah itu sebanyak 2 orang, kemudian dokter spesialis penyakit dalam itu sebanyak 6 orang, dokter umum sebanyak 12 orang, perawat 10 orang, bidan 5 orang, ahli gizi 5 orang, dan sanitarian 4 orang. Nah, sebelumnya juga Kemenkes merilis daftar penyakit yang paling banyak dialami para pengungsi serta warga terdampak banjir besar dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di antaranya adalah luka-luka, ispa, diare, demam, hingga mialgia. Dan data dihimpun dari laporan beberapa dinas kesehatan Dinkes daerah per 1 Desember 2025. Tapi Kemenkes mengingatkan bahwa angka-angka tersebut bisa berubah mengingat akses ke sejumlah wilayah tuh masih sulit ditembus. Aji Mulawarman dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes menjelaskan bahwa pengendalian penyakit di pengungsian adalah prioritas utama. Selain itu kelompok rentan harus mendapat perhatian lebih. Fokus utama di pengungsian untuk antisipasi penyakit pasca bencana. Juga penanganan bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, penyandang disabilitas, dan pasien cuci darah. Begitu yang beliau katakan ya kepada detik.com kemarin nih 2 Desember. Ya, nih sedangkan per hari ini data yang terbaru adalah per pagi tadi jam 7:15. Korban meninggal itu 753 jiwa, korban hilang itu 650 jiwa, sedangkan korban terlukanya 2.600 jiwa. Untuk rumah warga yang mengalami kerusakan dan kerusakan fasilitas umum, jembatan rusak sebanyak 299, fasilitas peribadatan rusak sebanyak 129, fasilitas kesehatan rusak ada 9, fasilitas pendidikan rusak sebanyak 323, rumah warga rusak berat sebanyak 3.600, rumah warga rusak sedang sebanyak 2.100, sedangkan rumah warga rusak ringan sebanyak 3.700. Dan kita masih akan terus mengupdate mengenai kondisi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Namun sebelumnya kita beralih ke informasi lainnya dulu, karena kemarin itu sempat ngeliat ada satu tayangan video yang buat aku pribadi tuh kayak gokil. Indonesia bisa kayak gitu ya. Jadi ada penangkapan senyap, bener-bener senyap banget. Nggak kelihatan penangkapan sama sekali di Kamboja. Ini kita lagi ngomongin tentang Dewi Astuti ya, salah satu pengedar narkoba ya, yang berhasil ditangkap oleh BNN. Ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai detailnya dengan Kak Wasti Samaria, jurnalis Detik.com yang akan bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi Kak Wasti. Selamat pagi Aryo. Kak Wasti, kemarin aku ngeliat videonya itu benar-benar kayak di film-film ya, senyap banget. Gak kelihatan, gak ada heboh-heboh, udah rapi banget. Kak Wasti mungkin mau diupdate sedikit kronologis penangkapan dari Dewi Astuti oleh BNN ini bersama Interpol dan juga Bais ya. Ini boleh ceritain gak ini seperti apa? Silakan. Ya memang baru saja kemarin pada tanggal 2 Desember Badan Narkotika Nasional itu melakukan konferensi pers mengenai hasil penangkapan dari Dewi Astuti yang merupakan buron dari kasus penyelundupan narkotika seberat 2 ton. Yang mana penyelundupan tersebut kalau ditafsir dari secara rupiah itu mencapai 5 triliun rupiah, begitu Aryo. Dan penangkapan ini sudah direncanakan
sejak pertengahan November itu sekitar tanggal 17 yang mana pada waktu itu BNN sudah mendapatkan informasi dari Badan Intelijensi mengenai keberadaan dari Dewi Astuti atau PAR ini. Jadi untuk keberadaannya itu sudah dideteksi di Kamboja. Setelah 1 minggu kemudian dari BNN itu langsung membentuk tim pada tanggal 25 November, kemudian berangkat ke Kamboja dan tiba di Kamboja pada tanggal 30 November. Kemudian pada tanggal 1 Desember Badan Narkotika Nasional bekerja bersama dengan BNN Intelijensi Strategis dan juga aparat setempat itu melakukan pengintaian dan ditangkaplah Dewi Astuti ketika itu berada di sebuah hotel. Jadi pada waktu penangkapan Dewi Astuti ini baru tiba dan juga keluar dari mobil sedan bersama seorang laki-laki. Cuman dari BNN juga baru mendalami apa peran dari laki-laki yang ditangkap bersama Dewi Astuti pada waktu itu. Setelah penangkapan, Dewi akhirnya dibawa ke bandara untuk dilakukan proses administrasi pemulangan ke Indonesia atau proses repatriasi begitu. Wow, dia selicin itu ya sampai kayak susah banget ditangkapnya dan baru ketangkap di Kamboja kemarin ini. Ya benar. Memang kalau untuk Dewi Astuti ini karena bukan merupakan pemain kecil ya, jadi harus butuh penyelidikan yang lebih dalam gitu. Karena Dewi Astuti ini juga disebut sebagai satu dari 2 orang yang berpengaruh dalam jaringan peredaran narkotika internasional di daerah yang disebut itu sebagai Golden Triangle. Nah, sebagai informasi, Golden Triangle ini merupakan kawasan perbatasan di daerah Myanmar, Laos, dan juga Thailand, yang mana terkenal sebagai daerah yang menjadi tempat pertumbuhan perdagangan narkotika internasional begitu. Gila, ini pertama kalinya ada orang Indonesia go internasional tapi tidak membanggakan ya. Iya. Soalnya maksudnya tapi dia go internasional loh. Kok bayang gak orang Indonesia kemudian jadi satu dari 2 orang yang paling berpengaruh loh. Bener, dan ini bahkan prestasinya nih ya tanda kutip tapi ya. Itu sampai melibatkan BNN, Interpol dan BAIS, kayak banyak pihak yang terlibat gitu untuk penangkapan seorang Dewi Astuti ini. Nah itu kan dibilang katanya penangkapan ini senyap gitu kan, kayak bener-bener rapi gitu, smooth gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Kak, seperti apa sih prosesnya yang senyap dan bener-bener smooth, rapi itu apa sih yang dimaksud tuh sebenarnya? Ya, kalau untuk detailnya mungkin ini menjadi taktis khusus dari BNN. Tapi kalau secara sekilas, secara singkatnya, memang sudah dilakukan pengintaian termasuk dari beberapa pertanda yang diterima dari BNN. Misalkan pada Mei kemarin 2025 itu BNN juga melakukan penangkapan dari beberapa sabu. Setelah diselidiki ternyata penangkapan tersebut juga terkait dengan Dewi Astuti. Kemudian juga di Bandara Soekarno-Hatta itu pernah ada penangkapan dari penyelundupan sabu dan juga metafetamin sekitar 2 atau 3 kilogram. Dan setelah diselidiki ternyata juga terkait dengan Dewi Astuti begitu. Kemudian dilakukanlah penyelidikan dan didapat informasi kalau Dewi Astuti ini berada di Kamboja. Oke, dan katanya juga BNN menyebut Dewi Astuti ini juga buronan Korea Selatan katanya ya? Dan berperan sebagai rekrutor jaringan narkotika Asia Afrika. Luar biasa, ini bener yuk. Luar biasa nih, go internasional dan tapi berprestasi sekali ya. Bener. Nah, detail perannya dalam sindikat internasional ini apa sih Kak Wasti? Ya, kalau dari informasi BNN, memang Dewi Astuti ini juga menjadi DPO di Korea Selatan, namun belum diketahui apakah mungkin DPO ini masih terkait dengan jaringan narkotika atau mungkin DPO di bidang lainnya. Kemudian untuk peran Dewi selain sebagai aktor utama juga menjadi rekrutor jaringan narkotika itu di kawasan Asia Afrika begitu. Jadi dia menjadi rekrutmen jalur yang merekrut nih.
untuk jaringan-jaringan yang ada di bawahnya dia. Oke, Wow. tapi kalau untuk Korea Selatan sendiri, dia jadi buronan atas kasus yang sama juga berarti? Karena dia sebagai rekrutor. Itu belum diketahui karena ini masih tahap awal, jadi BNN baru melakukan penyelidikan mengenai apakah mungkin Dewi juga menjadi DPO di kasus serupa atau bisa jadi ada kasus lainnya yang terkait dengan Dewi Astuti di Korea Selatan. Begitu. Tadi kan disebutkan juga kalau Dewi Astuti ini adalah satu dari 2 orang yang berperan penting begitu ya dalam penyebaran narkotika ini. Berarti bisa dikatakan kalau sekarang dengan ditangkapnya Dewi Astuti bisa jadi ini adalah sebuah temuan yang penting banget dong ya untuk penyelidikan BNN. Alur penyelundupannya itu seperti apa sampai bisa masuk ke negara-negara termasuk ke Indonesia? Nah, kalau untuk penyelundupannya itu dari beberapa keterangan yang disampaikan, salah satunya melalui Bandara Soekarno-Hatta yang mana peningkatannya pengangkutan barang yang diselundupkan itu sekitar 2-3 kilogram yang akhirnya diamankan. Barulah dari situ bisa barang yang diamankan ini terkait dengan Dewi Astuti begitu Aryo. Tapi kok bisa ya? Maksudnya kan ya bandara kita tuh termasuk yang cukup ketat loh. Aku aja bawa hairspray, ini hairspray ya, nggak lebih dari 100 ml. Itu aku udah nyampe ke ruang tunggu, beneran dipanggil lagi untuk kembali lagi dan melakukan pengecekan ulang dari si bagasi yang udah aku taruh di baggage-nya gitu. Itu sampai segitunya, sedetail itu. Masa nggak ketahuan gitu loh? Ini kan 2-3 kilogram tuh lumayan gede, berat loh itu. Berarti ya selihai itu juga ya untuk dia punya taktik supaya ditutupin sedemikian rupa. Seperti apa sih Kak Wasti? Kalau untuk bagaimananya dan teknisnya seperti apa untuk penyelundupannya tuh belum ada keterangan, cuman kemarin itu baru disampaikan apa aja sih yang udah dilakukan sama Dewi Astuti ini sampai keberadaannya akhirnya tercium sama BNN bahwa Dewi berada di Samboja. Oke, ini kita juga dapat informasinya selain Dewi Astuti itu disebutkan ada sosok Freddy Pratama yang katanya masih aktif ya mengendalikan sindikat di Indonesia. Nah, sejauh mana sih kemajuan upaya pencarian terhadap Freddy oleh tim khusus Escobar Indonesia? Waduh, tim khusus Escobar Indonesia. Luar biasa ya kayak kayak warisannya Pablo Escobar. Oke, silakan Kak Wasti. Ya, kalau Freddy Pratama ini tampaknya sangat-sangat licin ya. Karena memang dari beberapa waktu lalu itu Freddy Pratama dikabarkan kerap berpindah-pindah tempat sampai ada yang menyebutkan pula bahwa Freddy Pratama ini sudah melakukan operasi plastik lah dan juga keberadaannya sampai di Singapura, kemudian berpindah juga ke Thailand. Namun untuk saat ini sejauh apa penyelidikan dari tim Escobar untuk memburu Freddy Pratama itu belum ada melanjutkan lagi dari BNN. Jadi mudah-mudahan Freddy juga bisa segera tertangkap ya di Astuti ini. Amin. Ini kalau dipikir-pikir nama-nama Freddy ini berdekatan dengan narkoba ya. Sebelumnya ada Freddy Budiman, ini ada Freddy Pratama ya. Iya, deket-deketan tuh mohon izin. Sedikit. Kamu kan juga ada Aryo Freddy enggak ya? Gak ada, nama gue Aryo Astungkoro, belum ditambahin, belum bubur merah bubur putih ya. Tapi ini ada satu pernyataannya dari Komjen Suyudi yang menyinggung juga kalau sebenarnya kasus yang satu ini tuh selaras sama agenda Astacita Presiden. Seperti apa sih BNN kemudian menggambarkan komitmen pemerintah untuk mendukung operasi besar seperti ini yang bahkan kemudian penangkapannya pun juga tidak dilakukan di Indonesia, which is ada kerjasama dengan pihak luar. Ya, tentunya ini sejalan dengan cita-citanya Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar pembangunan sumber daya manusia itu unggul, apalagi menuju Indonesia Emas 2045, yang mana BNN itu mewujudkannya dengan melakukan berbagai kolaborasi, seperti tadi melakukan penangkapan internasional yang bekerja sama dengan Badan Intelijensi Strategis dan juga Interpol, memburu sampai ke jaringan internasional. Tak hanya jaringan internasional, tentunya akan diburu sampai ke akar-akarnya begitu. Ya, ini butuh kerja keras yang cukup lumayan nih ya. Berarti langkah lanjutannya yang diambil sama BNN tuh akan seperti apa tuh? Untuk penangkapan-penangkapan lainnya gitu ya, terutama dalam sisi pengembangan jaringan internasional, pemutusan aliran narkoba ke tidak hanya ke Indonesia tapi ke luar sana juga. Ya, untuk langkah selanjutnya tentunya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Dewi Astuti ini
ditangkap bersama seorang pria ketika berada di Kamboja. Untuk itu BNN masih akan mendalami peran dari pria tersebut dalam tindakan yang dilakukan oleh Dewi Astuti. Barulah kemudian dilakukan penyelidikan untuk mencari apakah mungkin Dewi Astuti ini terkait dengan jaringan Freddy Pratama atau mungkin jaringan-jaringan lain di bawah Dewi Astuti yang ada di tingkat internasional sampai peredaran narkotika di jaringan-jaringan yang ada di bawah ini. Karena ya tadi Dewi Astuti ini berperan dalam peredaran narkotika di Golden Triangle, di perbatasan Myanmar, Laos, dan juga Thailand. Oke, berarti untuk penangkapan Dewi Astuti ini benar-benar satu big achievement gitu ya, karena dari penangkapan ini diharapkan bisa membongkar lebih besar lagi untuk jaringan internasional, apalagi yang bisa merugikan Indonesia gitu ya. Iya, dan mudah-mudahan juga tadi bisa dilakukan pengecekan juga tuh Kak Wasti, gimana caranya bisa masukin ke Bandara Soekarno-Hatta, karena ini juga lumayan ya, kaget loh aku dengernya 2-3 kilogram bisa masuk ke Indonesia lewat sana lagi. Itu kan jalur yang legal gitu. Lewat mana tuh ada celahnya berarti yang sebenarnya masih bisa ditambal gitu kan. Gitu sih Kak Wasti. Kak Wasti thank you ya informasinya. Terima Ini kasih, penting banget Kak juga Wasti. karena pemberitaannya terakhir aku baca ini dari salah satu media Jepang kalau nggak salah. Ini juga ternyata diangkat sama media internasional sana. So ya mudah-mudahan prestasi Indonesia nggak cuma ini ya tapi lebih dari ini. Iya dong, bisa terus diusut sampai tuntas Ya. gitu ya. Oke, terima Kak kasih Wasti, Kak terima Wasti. Sampai Kayaknya jumpa pas lagi. banget nge-freeze lagi. Yoi. Ya namanya juga jaringan ya kan. Kayak begitu tuh. Jaringan narkoba Juga. tapi bahaya sih kalau jaringan narkoba ya. Asli ini tuh kayak gue ya bener kayak nonton film gitu kan, apalagi ngelihat udah mencoba beberapa kali upaya penangkapan tapi segitu licinnya gitu kan Dewi Ya. Astuti ini sampai akhirnya ketangkep tuh di tanggal 1 Desember ya di sebuah hotel. Wow. Asli kan? Kenapa ya dengan nama Freddy ya? Apakah itu adalah sandinya gitu? Iya. Freddy? Gue juga jadi kepikiran itu deh. Heeh. Jangan-jangan itu kode gitu. Iya. Ketika ada nama Freddy itu berarti itu kayak panggilan Hmm. untuk wah ini bisa diajak kerjasama nih gitu. Iya. Benar-benar. Nah. Itu kan. Menarik tuh. Itu mungkin ada ya kayak permainan-permainan gitu ya. Nah kalau nggak sih? memang ada permainan kan berarti harus dicek satu-satu kan. Hmm, Siapa pemainnya harus di trace lebih lanjut. iya. Dari penjara kan. Iya. Gue inget tuh. Makanya. Selihai itu loh. Padahal dalam penjara, let's say kan kita nggak boleh pegang handphone. Tapi dia bisa ngontrol semuanya. Lewat apa? Hmm, Pakai apa? Iya karena ada banyak network ya. Hmm, Network sih itu Merpati, kuncinya merpati. sih. Atau mungkin ya. Hedwig. Aduh. Bener. Atau mungkin tenaga dalam mungkin nggak tenaga Bisa. dalam nih. Nah telepati itu juga. Dia punya Starlink kayak dulu belum ada Starlink dia udah punya kayaknya. Ya tapi Ya coba sekali kita lagi, susah kayak kalau otak kriminal tuh kayaknya harus kita pelajarin sih. karena mereka lihai ya. Karena kita tidak terbiasa intinya, itu tidak terbiasa. Jadi tuh kita emang butuh mempelajari itu Ya. supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban kriminal itu. Benar Benar. nggak sih? Benar. Kalau ngomongin masalah internasional, ternyata ada juga perhatian internasional terhadap Indonesia. Tapi ini kembali lagi dengan apa yang terjadi di Sumatera sana. Berangkat dari Raja Charles dan juga Permaisuri yang menyampaikan duka mendalam atas bencana badai besar yang melanda negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jadi mereka menyoroti besarnya skala kehancuran serta penderitaan masyarakat yang kehilangan rumah, mata pencarian, dan bahkan orang-orang yang tercinta. Mereka menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dan juga doa untuk warga yang masih menunggu kabar anggota keluarga yang hilang. Raja Charles memberikan penghargaan khusus kepada para responden darurat dan relawan yang bekerja tanpa henti untuk memberikan bantuan. Doa dan dukungan mereka tujukan untuk seluruh komunitas terdampak di India, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Dan pesan ini juga menekankan pentingnya pemulihan keseimbangan alam dan menyadari urgensi menghadapi krisis iklim. Penyampaian dari Royal Family sendiri saat ini ada di layar, silahkan dicek. Ini pernyataan Iya. resminya. Seperti itu pernyataan resminya ya. Ya.
Oke, dan memang ini adalah sesuatu yang besar yang tidak diduga gitu kan, bencana badai yang melanda ya tidak hanya Indonesia aja tapi Asia gitu. Ya. India, Malaysia, Sri Lanka, Thailand dan juga Vietnam. Ini ada Dan- kata netizen nih, kita mau lihat, mau cek kalau netizen seperti apa menyuarakannya. Silakan. Let's go. Kata netizen yang pertama. Di mana sih? Mau naruh di mana? Belum kelihatan. Ya. Nah, itu dia. Terima kasih banyak dari Indonesia. Dari saya Indonesia. Oke. Terus ada yang bilang juga terima kasih yang mulia raja, Doakan kami di Sumatera. Bilang juga thank you so much. We are from Aceh Indonesia gitu katanya. Silakan Kak Dari baca selanjutnya. Selanjutnya, nah itu dia. Thank you for your Belum ada. attention. Ini belum ada. Gue nebak-nebak doang. A beautiful message of support. In such moments, words mean a lot. Itu bener banget sih ketika kita lagi kayak di bawah gitu ya rasanya titik terendah. Ada dukungan cuma berupa kata-kata itu luar biasa banget sih. Kayak misalnya lagi kehilangan seseorang, turut berbelasungkawa itu tuh walaupun cuma ucapan ya tapi itu means a lot sih. Ada juga yang bilang that message from King hits hard. Hope and help pouring in. Stay strong everyone out there. Terus dari truth.phd ya PhD, a royal message will not dry a single street, but it can pull global eyes and wallets towards towns. The news cycle usually goes after the water drops. Wow, ini poetik sekali untuk ucapannya dari netizen kita nih ya, truth.phd. Tapi itu bener banget sih ketika orang yang apalagi dari royal family gitu kan, memberikan message apalagi dengan kata-kata yang empatik banget itu tuh menggugah hati banyak orang lainnya juga pastinya, dan semoga makin banyak yang mengirimkan dukungan, doa deh at least gitu ya untuk para korban bencana badai di Asia ini. Kemarin juga ada bantuan dari Ferry Irwandi juga kan yang ngumpulin banyak banget donasi, ya gak sih? Iya, itu katanya sampai 10M ya. Yoi. Wow, itu keren Keren. banget sih ya. Jadi content creator dan influencer Ferry Irwandi menggalang dana untuk membantu korban banjir Sumatera. Dalam 24 jam, donasi menyentuh angka 10,3 miliar. Jauh lebih banyak dari target awal yang hanya 1 miliar. Di situ kita bisa, kan ini melalui kita bisa Ferry mengajak warganet untuk bahu-membahu membantu korban bencana Sumatera. Teman-teman, saudara kita di Sumatera membutuhkan bantuan kita. Curah ekstrim yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut telah memicu banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah di Sumatera. Meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tulis Ferry seperti itu. Air merendam pemukiman, akses jalan dan listrik terputus, rumah-rumah warga rusak, serta fasilitas umum lumpuh. Ribuan warga kini terpaksa mengungsi dan bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas. Sambungnya. Adapun kebutuhan mendesak yang disebutkan Ferry itu antara lain makanan siap saji, logistik, obat-obatan, layanan kesehatan, perlengkapan kebersihan hingga air bersih. Berikutnya ada kutipan dari Ferry juga nih ya, bencana ini meninggalkan luka yang dalam bagi ribuan keluarga di Sumatera. Namun harapan itu masih ada melalui kepedulian kita semua. Oh, aku tersentuh juga nih ya dengan kata-kata ini. Terakhir jumlah donasi solidaritas bantu korban di Sumatera mencapai 10 miliar 374.634.800 rupiah dari 87.692 donasi. Di akun Instagramnya @irwandiferry dia menuturkan bahwa penyaluran bantuan untuk seluruh daerah terdampak, terutama daerah terpencil dan terisolasikan, akan segera dilaksanakan. Yeay, semangat, semangat, semangat. Informasi dari tim @kitabisa.com, penggalangan dana ini tercatat sebagai penggalangan dana terbesar yang pernah ada di Kitabisa untuk bencana nasional. Dan ini dapat terjadi karena kepedulian dan sumbangsih kawan-kawan. Perkembangan selanjutnya akan selalu diupdate secara berkala. Terima kasih, katanya gitu. Di kolom komen, netizen mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kepedulian Ferry dan para donatur untuk korban banjir Sumatera. Itu ada banyak banget yang komen. Ada yang bilang nih dari Darwan Syah, Bang, kalau open relawan aku siap ikut terjun ke lapangan. Semoga cepat tersalurkan ke saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Terlalu gokil, makasih orang-orang baik, kata @bg_jules.
Terus ada juga yang bilang luar biasa, rakyat bantu rakyat. Tulis dari @__hamlana. Terus ada juga dari @jenniklo. Semoga rezekinya lancar semua, amin, amin. Wow, kalau ngelihat kekompakan dalam hal menolong ya seperti ini, itu tuh menyentuh banget ya. Dan membuat kita juga jadi pengen ikutan gitu. Tergerak hatinya untuk yuk kita bantu saudara-saudara kita nih yang sangat membutuhkan pertolongan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Amin. Luar biasa, wow. Ya. Informasi lainnya bakal kita update habis yang satu ini ya Detikers. Makanya jangan kemana-mana dong. Tetap bareng sama kita berdua. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Hari ini kita mau update nih sesuai dengan yang kamu mau tadi. Kondisi jalanan seperti apa? Ya Iya kan? dong, karena kan aku anak jalanan banget nih. Anak jalanan korban metropolitan. Korban sih aku emang. Kita mau ngobrol sama Korban Brigadir kemacetan Aniza. ya. Halo. Selamat pagi Brigadir Aniza. Brigadir Aniza. Hai, selamat pagi Kak. Manis Hai. sekali pagi hari ini Brigadir Aniza. Mana senyumannya sumringah lagi kan. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah Brigadir Aniza. Terima kasih senyumannya loh. Brigadir Aniza gimana pagi ini udah sarapan belum nih? Udah siang sih ya Aku ini ya. kebetulan belum Kak. Hah? Emang intermittent fasting? Enggak juga sih Kak. Emang belum pengen aja ya. Emang belum aja. Dengan Bagus. malu-malu emang belum aja. Bagus tuh. Makan tuh emang sehari sekali aja cukup sebenarnya. Oh iya. Ya kan? Iya, tapi kayaknya tuh emang di zaman sekarang kita nggak perlu tahu ngingetin, misalnya nih ngingetin pasangan gitu kayak kamu udah makan dulu dong, nggak usah percaya deh, karena kita mah kalau lapar akan makan dengan sendirinya, tenang aja, nggak usah ditanyain, nggak usah ditawarin, udah kalau lapar kita bakal makan. Nih, Itu udah insting manusia tuh Iya. ya. Basa-basinya makan bareng yuk. Ada. Gitu. Oh, kalau gue malah lebih seneng kalau dibahas-bahasin gini. Kamu udah minum air putih belum hari ini? Gitu. Oh. Soalnya kadang-kadang yang minum air putih itu kita sering lupa. Kalau makan kita mah pasti bakal hajar-hajar aja gitu. Kalau aku pasangan kamu sih aku bakal ingetin, kamu udah olahraga belum minggu ini? Iya itu juga sih. Kalau enggak, kamu bakalannya gitu kan. Kamu udah transfer belum minggu ini? Nah, itu kalau udah berumah tangga sih. Itu kayak conversation sehari-hari tuh. Dia curhat. Yaudah sekarang waktunya Brigadir Aniza curhat tentang kondisi jalanan kota Iya. Jakarta dan sekitarnya deh. Silakan. Silakan. Ya baik, terima kasih Aryo dan juga Kak Andiri. Dan juga selamat pagi Detikers. Saat ini saya Brigadir Anissa dari MTMC Polri akan mengupdate kondisi arus lalu lintas dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja yang pertama kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada saat ini di jalan arteri arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota pada pagi hari ini juga terpantau kondusif lancar di kedua arahnya, namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan bergeser ke kawasan Tol Gate Bogor. Arus lalu lintas dari arah Bogor yang akan mengarah ke Jakarta terpantau relatif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga pastikan saldo e-tol Anda cukup dan juga pastikan BBM Anda dalam keadaan yang cukup sebelum Anda memasuki gerbang tol. Dan dari kawasan Bogor kita akan bergeser kembali di kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Simpang Maya Tegal. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang untuk saat ini masih terpantau lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Selawi yang akan mengarah ke Semarang maupun yang akan mengarah ke Tegal Kota. Namun kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan juga untuk tidak berboncengan lebih satu orang guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Dan juga kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan untuk kendaraan roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan.
Dan untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari kota Jogja ataupun UGM yang akan mengarah ke Kaliurang ataupun Pakem sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Namun arus lalu lintas sendiri terpantau lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari Mangkuharjo atau Solo yang akan mengarah ke Jombor untuk saat ini juga terpantau sudah ada peningkatan, namun lalu lintasnya terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 302 luka ringan. Dari data tersebut 98% terjadi di jalan non-tol ataupun di jalan arteri. Untuk itu kami selalu menghimbau sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang baik dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Terima Riza untuk kasih. laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa lagi. Selamat makan siang nanti. Betul. Terima kasih. Oke, wow, nggak kerasa ya udah jam 10:30 aja nih, 10:30 lewat, Asli. ya kan? Kita masih akan update terus ya tentang berita-berita yang sekarang lagi rame di luar sana. Mm-mm. Tadi gue baru aja baca satu artikel juga katanya pemerintah Thailand tuh memberikan santunan kurang lebih 1 miliar kepada warganya yang kemudian terdampak banjir di Songkla. Karena kan sebenarnya memang apa yang terjadi sekarang tuh nggak cuma di Indonesia doang ya. Yes, benar, Tapi tadi udah disebut wilayah di juga. Asia, betul. Ada di India, Malaysia, kemudian juga Pakistan Betul. gitu, dan termasuk juga Thailand dan Vietnam Ya. bahkan ya. Dan Oke. bantuan-bantuan lainnya juga yang hadir dan juga membantu Indonesia ini datang dari alumni Akpol 90. Jadi alumni Akademi Kepolisian Akpol tahun 90 atau Batalion Dira Brata juga ngirimin bantuan kemanusiaan buat masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan berupa bahan pokok, air mineral sampai dengan popok. Jadi kemarin tuh sempat ada kontennya Mas Ferry Irwandi juga gitu ya, ngomongin tentang Aceh Tamiang ini memang saking susahnya makanan di sana tuh sampai sekeos itu. Makanya kemarin kalau aku tidak salah, correct me if I'm wrong, itu dikasih tahu untuk tidak dulu ke Aceh Tamiang, Ferry Irwandinya ya, nggak dulu untuk ke sana karena takutnya nanti malah bikin tambah chaos gitu. Jadi tunggu bantuan dari pemerintah dulu aja supaya juga bisa bantuan-bantuan lainnya bisa segera masuk dan nggak menimbulkan ada keributan, katanya gitu. Nah ini kalau dari keterangan persnya di hari Selasa kemarin, 90% wilayah Aceh Tamiang ini memang terendam banjir ya, dan menyebabkan aktivitas sosial serta ekonominya lumpuh total. Jadi berdasarkan informasi dari Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi dan Kapolres Aceh Tamiang AKBP Mulyadi, bahkan kantor pemerintahan pun, markas Kodim, markas Polres itu ikutan terdampak. Kondisinya mengakibatkan banyak daerah masih terisolir dan bahkan sebagian warganya belum menerima bantuan. Itu kenapa Batalion Dira Brata diwakilkan Kepala Pusat Inafis Barreskrim Polri Brigjen Masudi bareng sama Brigjen Purnawirawan Purwokoye, Brigjen Purnawirawan Fajarudin dan juga Kombes Ponadi menyerahkan bantuan tersebut. Dan bantuan ini tuh diserahkan kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu Kadis Sosial, Safi, anggota DPRD, Saiful Bahri, dan tokoh masyarakat Popon. Penyerahan dilakukan di atas kapal KN Berhala, punyanya navigasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Dan bantuan yang diberikan berupa beras masing-masing 5 kg dan 10 kg dengan totalnya 32 ton. Kemudian ada mie instan sebanyak 1.300 kardus. Dan selanjutnya bantuan berupa minyak makan kemasan 1 liter sebanyak 310 dus, air mineral 300 dus, kemudian juga ada penyaluran popok ya, untuk popok anak, air mineral 30 dus, biskuit 5 dus, dan minyak makan 50 dus dari warga Aceh Tamiang di Medan. Batalion Dira Brata Akpol 90 menegaskan komitmennya untuk terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan dan memastikan bantuan menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolir akibat bencana yang terjadi di Aceh Tamiang. Iya.
Oke, ini karena juga titik bencananya itu ada banyak ya, Ya. untuk bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini. Jadi semoga dengan berita-berita yang kita informasikan ini terkait bantuan-bantuan itu sekali lagi bisa menggugah hati Detikers yang menyaksikan gitu ya untuk turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan atau at least support doa gitu ya kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Oke, selanjutnya juga ini ada informasi dari Satu lagi deh Iya, sebelum ini, boleh, soalnya ada bantuan juga kan yang diberikan oleh Feral Bramasta kan. Jadi Hmm. kemarin itu Feral juga hadir kemudian mengenakan vest taktis, ya tactical vest. Oke. Kan banyak juga netizen yang bertanya kenapa sih harus pakai tactical vest? Emang ini kan baju anti peluru sebenarnya biasanya digunakannya untuk anti peluru gitu. Dijawab sama Feral Bramasta, katanya dia pakai rompi taktis ini yang dilengkapin sama kantong modular, jadi memudahkan membawa perlengkapan penting kayak handphone, power bank, obat-obatan dan juga alat komunikasi darurat gitu katanya. Oke. Jadi sekalian untuk sebagai pengganti tas gitu ya? Ya, Oke. benar. Lanjut lagi nih, ada juga informasi terkait kebut pemulihan banjir di Padang. Wamendagri koordinasikan bantuan damkar. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi terkini sekaligus memastikan langkah-langkah percepatan pemulihan itu berjalan dengan optimal. Saya bersama Pak Wali Kota Padang, Fadli Amran, mengunjungi satu titik yang perlu segera dilakukan pemulihan. Ada kebutuhan untuk pembersihan, membuka kembali akses jalan, perlu alat berat, perlu juga unit-unit damkar untuk melakukan pembersihan. Tadi saya sudah koordinasikan, ujar Bima seperti itu ya. Dan beliau juga menambahkan kebutuhan unit pemadam kebakaran dan alat berat menjadi prioritas dalam proses pembersihan maupun pembukaan akses. Sebab itu dirinya langsung berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Bima juga menyoroti kebutuhan jangka panjang berupa pembangunan sebagai upaya mitigasi bencana dan perlindungan warga di kawasan rawan. Wow, luar biasa Pak. Terima kasih atas uluran tangannya gitu ya, karena memang untuk proses dari pemulihan, proses dari kayak penanggulangan bencana ini memang butuh dipantau sih. Butuh dipantau, ditinjau langsung, kayak enabling the process gitu kan, supaya prosesnya tuh tidak macet gitu, nggak ada yang tersendat. Kadang tuh memang butuh orang yang punya kapasitas gitu ya, untuk bisa memimpin dalam melancarkan proses dari pemulihan atau pertolongan itu. Jadi ini penting banget sih, apalagi untuk membuka akses jalan karena tadi kita dengar kan ada masih ada akses yang terputus gitu ya, sehingga untuk pertolongan dan pengiriman bantuan itu menjadi terhambat. Wow, ini penting banget sih. Semoga sekali lagi ini bisa membuat kita juga semakin tergugah gitu ya untuk punya semangat menolong, membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di sana. Dan juga yang penting sih untuk update-update infonya itu ya, benar banget tadi kata Aryo, jangan sampai kayak termakan berita yang simpang siur gitu Ya. kan, yang kayak belum tentu nih kebenarannya. Makanya semoga dengan menyaksikan tayangan Detik Pagi ini kita banyak juga memberikan klarifikasi-klarifikasi gitu ya. Apalagi tadi kita sudah ngobrol sama Mas Jody yang langsung ke sana. Mungkin besok-besok kayak teman kamu nih banyak yang menjadi relawan ya. Aku tuh lagi ngecek karena terakhir Sarah Tobing pun juga lagi ada di Sumatera bareng sama Sania kan. Cuman harusnya kabar terakhir aku dengar itu Sarah Tobing akan pulang di hari ini, siang hari ini atau malam hari ini. Jadi besok itu baru bisa di follow up karena kemarin kabar terakhirnya memang selama di sana tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Wow, oke. Jadi makanya laporan langsung dia mengalami kehadiran dia di sana itu Ya. menjadi penting banget gitu ya, karena dia langsung datang. Tapi benar tadi kata Mas Jody, kalau memang ada kayak panggilan hati untuk menjadi relawan, kita harus cek diri kita sendiri dulu nih, beneran siap nggak, fisik kita lagi bagus atau enggak. Kalau emang kayak nggak enak badan, mendingan jangan berangkat dulu sih. Setuju. Jangan yang tadinya kita niatnya jadi mau menolong, malah kita yang butuh pertolongan malah jadi nyusahin gitu kan, jangan seperti itu juga. Ya, dan kalau boleh sih stop untuk ngasih makan konten ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya mau sharing silahkan gitu ya, tapi bukan berarti kesana tuh hanya untuk bikin konten aja, karena please do your empathy, jangan sampai
di sana malah bikin orang lain ngerasa mereka sebagai objek aja buat lo gitu. Iya, dan kalau emang butuh berita-berita terpercaya, ya cek detik.com dong, ya kan. Ini kita juga ada satu berita lagi ya, bahwa lansia dan balita pengungsi banjir di Biren, Aceh Ya. mulai sakit. Korban banjir yang mengungsi di Masjid Jami Al Istiqomah, Uli Tutu, Kecamatan Kutublang, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, membutuhkan layanan kesehatan dan obat-obatan. Sebab para pengungsi terutama balita dan lansia itu mulai sakit. Adapun pengungsi di Masjid Jami Al Istiqomah, Uli Tutu berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren, antara lain desa Loknga, Blang Panjo, Tingkem Manyang. Dan para pengungsi berada di dalam masjid dengan kondisi terbuka tanpa dinding. Di area belakang masjid juga ada dapur umum. Tapi kondisi mereka kini tanpa air bersih karena listrik padam ya. Sementara itu sejumlah pengungsi mengaku belum dapat kembali ke rumah karena tempat tinggal mereka tertimbun lumpur material banjir dengan ketinggian hingga sepinggang orang dewasa. Wah, ini aku baca berita ini tuh benar-benar kayak yang ngebayangin gitu ya, di posisi korban tuh pasti lagi berat-beratnya banget, lagi hancur-hancurnya banget. Jadi udah pasti membutuhkan uluran tangan sih dari sesama sih. Ya, di kabar yang satu ini juga langsung dijawab oleh Kemenkes gitu ya, karena per pagi tadi, ini informasinya baru aja naik di jam 9 pagi tadi, kalau dari Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamludin bilang, Kemenkes RI saat ini terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Beliau menyebutkan seluruh puskesmas dan rumah sakit disiagakan termasuk penguatan layanan mobile dan pos kesehatan di pengungsian. Jadi ada rincian logistik kesehatan yang dikirimkan ke korban banjir Sumatera. Di antaranya ada 103 unit oksigen concentrator, 11.200 dus PMT atau pemberian makan tambahan balita, 6.000 dus PMT untuk ibu hamil, kemudian ada 93 kantong jenazah, 5.500 kantong sampah medis berukuran berbagai macam ukuran, paket jernih dan disinfektan air, serta 25 dus obat-obatan dan layanan kesehatan. Kemenkes juga menyebutkan mengirimkan 3 tim pendampingan krisis yang dikerahkan ke 3 provinsi. Di antaranya, pihaknya memasang akses internet Starlink buat mempermudah komunikasi di daerah yang terdampak bencana. Tadi juga sudah terkonfirmasi dari Mas Jody, katanya memang Starlink itu sudah dikirimkan, sudah di beberapa daerah, namun masih digunakan oleh pemerintah daerah saja untuk mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan dan hal-hal penting lainnya. Sedangkan untuk masyarakatnya masih belum dibuka aksesnya selebar itu. Tapi patut dan dapat dimengerti karena takutnya juga secara sinyal kalau misalnya dipakai oleh banyak pihak akan berebutan gitu ya. Jadi mohon izin sebelumnya kalau misalnya memang belum bisa di-share dengan share lebih luas lagi karena memang penggunaannya sebenarnya sejauh ini hanya untuk hal-hal yang krusial aja gitu. Kemenkes juga buka layanan umum sampai psikologi untuk para korban bencana Sumatera. Jadi ada rumah sakit rujukan kayak RSUD Adam Malik, RSCM, RSUPM Jamil Padang, dan RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Ini yang bisa kemudian dijangkau oleh para pengungsi. Dan kemudian ada kesehatan esensial, 3 tim tenaga cadangan kesehatan, EMT-nya diturunin juga dari EMT PKK Regional Sumbar, EMT PKK Regional Sumut, dan EMT Dinkes Aceh. Dan ada dokter spesialis emergency, ortopedi, obgyn, anak, anestesi, dokter umum, dan perawat untuk memastikan layanan secara optimal. Gitu katanya. Ya kita tunggu aja mudah-mudahan penyebarannya juga secara merata ya. Ya amin. Selanjutnya juga nih dari Tapanuli ya. Dari Kabupaten Tapanuli, Tapanuli Tengah tepatnya. Karena keterbatasan gitu kan akses terhadap makanan, warga desa terisolir di Tapanuli Tengah bertahan hidup dengan makan durian. Bencana banjir bandang longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah memasuki hari ke-9 nih hari ini. Dan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengungkapkan jika warga di desa terisolir bertahan hidup dengan memakan durian. Bahkan masyarakat di desa terisolir bertahan hidup dengan makan durian, tulis Masinton Pasaribu di Instagram pribadinya. Dan hingga kini listrik belum menyala di Tapanuli Tengah ya. Selain itu Masinton mengungkapkan situasi terkini di Tapteng yang mana stok beras disebut menipis. Antrian panjang di SPBU hingga stok gas LPG juga menipis. Masinton menuturkan hingga saat ini masih ada beberapa desa yang terisolir. Dan jenazah tertimbun material longsor juga disebut masih ada yang belum dievakuasi. Jadi di Tapanuli Tengah nih kayaknya memang masih membutuhkan banyak
bantuan ya, dan semoga bantuan-bantuan yang sudah terkumpul nih dari teman-teman kita gitu ya, itu bisa lebih cepat lagi tersalurkan ke titik-titik yang membutuhkan. Amin. Amin. Apalagi tadi kan juga kita sudah share ya bahwa Ferry Irwandi itu berhasil menggalang dana sebanyak 10,3 miliar dan katanya akan segera diproses gitu kan untuk penyalurannya ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Moga-moga prosesnya itu cepet tuh. Karena kalau pengumpulannya kayaknya so far nih kita mendapatkan kabar baik gitu ya. Ya. Tinggal bagaimana penyalurannya. Jadi kayaknya kalau memang ada relawan yang bersedia untuk membantu melancarkan proses itu, wah itu luar biasa dan memang sangat dibutuhkan sih ya. Supaya tidak terhambat. Karena kan dalam situasi seperti ini, dalam situasi krisis, itu mungkin banyak orang yang panik. Banyak yang mungkin tadinya datang dengan semangat, tapi begitu sampai sana jadi drop semangatnya karena ya, tidak tega melihatnya gitu kan, atau mungkin kayak terserap lah dengan energi-energi yang memang lagi berduka cita gitu. Nah jadi dengan adanya lebih banyaknya orang yang mungkin bersedia untuk membantu, menolong, termasuk memastikan kelancaran proses dari penyaluran bantuan itu, terutama juga bantuan logistik, itu akan sangat dibutuhkan sih intinya. Tapi gue setuju, Penting saat banget ini itu. pemberitaan itu sedang berat-beratnya. Memang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Jadi mungkin beberapa detikers yang saat ini merasa dalam kondisi mental yang kurang stabil, ada baiknya untuk nggak lihat dulu berita, karena pemberitaan pasti akan sama, kurang lebih ngomongin tentang apa yang terjadi di Sumatera saat ini gitu. Karena beberapa temanku, bahkan aku sendiri ngerasa kadang-kadang super drain banget dengan pemberitaan yang ada. Nah ini tuh bikin kita malah jadi sakit gitu. Physically sakit karena psikosomatis kan. Jadi untuk beberapa detikers kalau misalnya ngerasa saat ini udah I think it's enough dengan pemberitaan ini, kasih jeda dulu aja. Jangan terlalu dipaksain, jangan terlalu pengen update terus, tapi yang ada malah merugikan diri sendiri. Itu sih. Iya benar, karena gimana pun juga yang paling pertama harus kita tolong itu adalah diri kita sendiri dulu gitu. Pastiin kitanya sehat ya kan, physically, mentally. Baru kalau kita sehat, kita bisa menolong orang lain, intinya gitu. Jadi dengan kita kayak terus scrolling tanpa henti gitu ya, dan kayak menenggelamkan diri dalam duka cita yang terus menerus, itu bisa mempengaruhi kesehatan kita juga nantinya kan. Jadi kesehatan menurun dan malah jadi nggak bisa produktif dan nggak bisa menolong orang lain gitu. Jadi bener banget, kasih jeda. Tapi kalau untuk Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11, nah jangan kasih perhatian ke yang lain dong selain Detik Pagi. Enggak, Ya kita kan? mah nggak akan kasih kendor. Kita kasih semuanya. Kita mau menyajikan sesuatu tuh yang kayak emang bisa membuat Detikers nih yang menyaksikan tuh ngerasa semangat gitu kan. Dan Bener. juga terupdate sih ya. Bener. Info-info terkini. Bener. Kalau Aryo lo sendiri gimana nih? Ini kan Apa? udah di tahap tengahnya, ini udah masuk ke hari ke-9 kan. Selama 9 hari ini tuh lo gimana tuh dari awal lo dengar ada pemberitaan ini sampai sekarang gitu. Lo memprosesnya itu gimana? Sama mungkin kayak bahkan orang-orang yang ada di sana ya. Karena pertama kali aku tahu juga kan dari sosial media. Banyak orang-orang yang bikin video yang bilang kalau tiba-tiba banjir, terus tiba-tiba jadi cepat banjirnya, masuknya dengan cepat sekali, lama-lama jadi banjir bandang, dan bahkan mereka harus tinggal di lantai 2 saking memang udah tinggi banget nih banjirnya gitu. Kemudian aku tidak terupdate karena waktu itu aku kebetulan lagi izin Detik Pagi sehingga tidak update pemberitaan, baru update lagi di hari Senin. Di hari Sabtu Minggu masih ke update, tapi itu juga gara-gara buka sosial media gitu ya. Tapi di hari Senin tuh mulai terpapar, dan rasa-rasanya ya itu tadi, aku pribadi ngerasain sesek banget karena mungkin juga aku lagi capek, secara kondisi fisik juga lagi kurang pas gitu ya, karena banyak kegiatan. Begitu disodorin sama informasi-informasi yang miris, menyedihkan, menyakitkan, terlebih ketika kita tahu ada banyak faktor di balik itu semuanya, bukan cuma faktor alam aja, tapi ada faktor-faktor lainnya seperti ya illegal logging atau penanaman tanaman yang tidak diperuntukkan untuk seharusnya. Kan rasanya kayak ya berarti sebenarnya bisa quote unquote setidaknya mengurangi dampak dari banjir bandang ini. Mungkin memang banjirnya nggak bisa dihindari karena curah hujannya yang terlalu tinggi gitu ya, yang harusnya dalam waktu 1 bulan jadi cuma 1 hari gitu kan. Cuman terlepas dari itu, ya masa nggak ada penanganan lebih lanjut sih gitu. Teman-teman dari BMKG juga mengatakan kalau sebenarnya
adanya anomali cuaca ini sudah dikabarkan dari 8 hari sebelum kejadian. Masa nggak ada sih tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan gitu kan. Tapi terlepas dari itu, instead of saling menyalahkan, buat aku sih sekarang lebih ke bagaimana penanganannya aja dan jangka panjangnya. Jadi bukan Iya, cuma iya, penanganan iya. sekarang ketika terjadi banjir, tapi jangka panjang ke depannya mau diapain gitu. Iya. Dan ini perlu dicatat dengan detail sih ya. Ya. Sebenarnya apa aja sih titik permasalahannya nih selain karena memang alam gitu ya, kayak memang lagi masalah cuaca dan segala macam, tapi sebenarnya antisipasi yang kita bisa lakukan nih sebagai manusia gitu kan yang hidup di sini gitu, itu tuh apa aja nih. Nah, mungkin dari kejadian ini bisa banyak pelajaran yang diambil supaya ke depannya kita bisa antisipasi lebih baik lagi nih kalau ada kondisi alam yang tidak terduga seperti sekarang ini, kayak ada badai Asia ya disebutnya ya. Krisis badai Asia seperti ini gitu. Dan ya harapannya sih semoga penanggulangannya kali ini penanganannya lebih cepat lagi dan akses-akses jalan sih yang terputus tuh ya bisa akhirnya dibuka, bisa akhirnya terbuka nih, bisa mendapatkan akses lah ya untuk evakuasi korban-korban yang sekarang masih sulit untuk dijangkau gitu. Amin ya Allah. Ini benar-benar satu kabar yang mengagetkan sih di penghujung tahun ya. Gak Iya, nyangka, lo nyangka gak sih yuk? Tapi ada kalau kejadian dilihat ini? patternnya tuh emang akhir tahun ada jedor-jedornya gitu loh. Tiap kali akhir tahun. Makanya seringkali orang-orang bilang kalau akhir tahun lebih baik jangan terlalu heboh deh. Nggak usah bepergian dengan pesawat, dengan jalur laut juga. Ya karena kemarin aja kan beberapa kali di tol ada kecelakaan gitu kan. Emang ada baiknya untuk menahan diri lah di akhir tahun. Kalau secara, I don't know ya, ini hitung-hitungannya seperti apa. Tapi kalau secara gue tuh nyebutnya takut salah deh, gaya tarik bumi lah gitu ya. Katanya kan sebenarnya kalau di akhir tahun tuh adalah waktunya peralihan. Jadi kadang-kadang ada yang menarik, ada yang melepas. Itu kenapa kita harus lebih berhati-hati aja katanya. Oke. Dan tapi buat Detikers yang memang sudah punya rencana di akhir tahun ini, ya kita tetap doain semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya apapun itu. Amin. Cuma ya jadi catatan aja untuk mungkin doanya lebih banyak gitu kan. Ya. Dan yang penting persiapan fisik sih, fisik dan mental untuk nanti menjalani rencana akhir tahun itu bisa dengan baik gitu. Apapun yang belum diselesaikan di tahun ini bisa terselesaikan supaya tahun 2026 itu benar-benar kita menjadi orang yang baru. Amin. Dengan semangat yang baru. Tanpa ada PR-PR sisa-sisa tahun-tahun yang sebelumnya itu masih terbawa gitu ya di 2026 nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak kerasa udah jam 11, karena waktu kita untuk pamitan ya Detikers, tapi tenang kita masih akan menemani karena ini masih di hari Rabu kan. Ya. Kita masih ada Ya hari ampun, Kamis dan hari Jumat. makanan gue kelihatan banget tuh dari tadi. Ketahuan dia aku belum sarapan. Nggak apa-apa, abis ini sarapan. Iya. Brunch. Brunch. Itu dia ya. Kalau gitu kita berduanya pamit, sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. See you.